Kak Dewi, selamat bergabung Kak Dewi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kakak Delima. Terima kasih sudah hadir Kakak, Masya Allah. Sebenarnya Kakak Delima ini ya, akun kedua ya. Kak Zohri, selamat bergabung. Cucu Buyu, terima kasih banyak. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam Kakak Nur Aini. Terima kasih sudah hadir. Kakak Delima ini akun kedua guys. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam Kak Setio, selamat bergabung. Siap teh, siap apa nih Bang Johri? Kan kita belum ngobrol. Kak Zohri, selamat bergabung. Bang Yan, welcome. Kak Yulius, selamat bergabung. Mie ayam, iya teh, terima kasih belajar. Iya teh, masih belajar TikTok. Masa sih dengan followers segitu besarnya ya? Terima kasih banyak atas kehadirannya dan atas waktunya ya Kak Delima. Assalamualaikum Teh Dita, waalaikumsalam Kak Rosita, selamat bergabung. Aku sempat muncul di FYP gitu kan, lagi duduk di Komal gitu. Pas aku lihat, kok suaranya muncul dari suara Kak Delima. Ternyata Kak Delima itu akun kedua gitu. Ada keluhan Kak, aku belajar juga. Keluhan apa? Assalamualaikum Kakak hadir, selamat siang. Waalaikumsalam Kak Dinar Koyor, selamat bergabung dan selamat siang juga. Guys, aman nggak guys? Mudah-mudahan nggak jaringan ya. Kemarin aku tahu nggak kena PL guys. Kemarin sempat kena PL guys ya, dan dengan apa ya? Dan dengan bantuan dari agensi, alhamdulillah ya, PL-nya terhindarkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi tetap kita itu harus mematuhi, mempelajari aturan dan panduan komunitas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Ika, selamat bergabung. Assalamualaikum Kakak, waalaikumsalam. Teh Nui, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Apa kabar? Lagi libur tah Teh Nur? Kakak Merpati Putih, terima kasih banyak, tap-tapnya mengudara ya. Di sini yang terpantau itu Kakak Merpati Putih. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar semuanya guys? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya melalui aplikasi TikTok ya. Dalam rangka silaturahmi dan ngobrol-ngobrol ya. Izin absen aja, lagi kerja nih teh, takut absen aja ya. Iya nggak apa-apa ya. Ditaon langsung semangat, wih mantap dong. Bang Kanjang, selamat bergabung. MZ88, terima kasih banyak ya. Jadi kemarin mohon maaf ya teman-teman, Teh Dita room cut tanpa berpamitan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Setio, terima kasih. Oh iya teman-teman, SpongeBob ini juga teman-teman itu ada stiker event ya teman-teman. Jadi stiker mempromosikan game untuk teman-teman di sini yang seneng game ya. Teman-teman coba masuk ke fitur monetisasi. Di situ ada fitur yang namanya insentif game. Jadi kita bisa mempromosikan game. Salah satunya Mobile Legend guys. Apa bedanya TikTok audio dengan TikTok biasa? TikTok audio ini audio atau studio? Tadi tumben jam segini live-nya. Iya, aku live jam segini karena jam 4 ada pengajian ya. Jadi insya Allah tadi setiap hari Kamis itu lebih siang, lebih cepat ya. Kak Delima, thank you sudah share-share ya. Assalamualaikum Teteh, kabar baik. Alhamdulillah, aku sekarang punya keberanian live. Alhamdulillah. Gimana nih kesan dan pesan teman-teman setelah live streaming? Seru kan? Tidak se-overthinking yang dibayangkan. Oh, TikTok Studio. Kalau TikTok Studio itu lebih fokus kepada editing ya. Jadi ibaratkan kayak aplikasi anak-anak adiknya aplikasi TikTok loh. Jadi TikTok Studio itu, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen punya stok video, teman-teman pengen edit di TikTok Studio aja ya. Oh studio sih video. Teman-teman terima kasih banyak ya. Kita buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Alhamdulillah, puji syukur ya. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk berkumpul kembali melalui aplikasi TikTok ini ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, Teh Dita ucapkan terima kasih banyak. Untuk yang baru datang, selamat datang, selamat bergabung.
bergabung. Tedita dari Purwakarta, Jawa Barat. Di sini Tedita sebagai seorang host dengan topik edukasi, guys. Jadi teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan teman-teman masuk ke kolom komentar. Tedita konsisten live streaming itu setiap harinya setiap jam 4 sore ya. Waalaikumsalam Kak Queen, setiap jam 4 sore. Tapi di sini Tedita itu fokus kepada yang namanya jam 2 sore. Kenapa di sini sudah live ya? Karena ada kegiatan lain di jam 4 sore ya. Kak MZ, Kak Alin, terima kasih banyak ya, berkah-berkah. Teman-teman di sini ada teman-teman kita juga yang sedang berkontribusi, boleh teman-teman sapa ya. Kenapa sih Tedita live streaming di jam berapa nih? Jam 2 siang karena ada kegiatan lain. Jadi insya Allah hari-hari biasa Tedita live di jam 4 sore karena jam segini kan jam lagi sibuk-sibuknya aktivitas teman-teman semua juga ya. Dan teman-teman di sini ada mungkin yang lagi masih tidur mungkin ya karena ini jam tidur ya. Insya Allah Tedita akan menemani teman-teman di jam 4 sore. Kanjeng Pangeran selamat bergabung gitu guys. Yang ada pertanyaan teman-teman boleh silahkan masuk ke kolom komentar. Kalau aku jam istirahat tapi kok aku ada timbul tagihan teh karena kakak klik-klik ini fitur promosi bisa jadi ya gitu. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung masuk ke kolom komentar. Edukasi mengenai apa ini? Per TikTokan. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau belajar seputaran aplikasi TikTok, kalau misalnya teman-teman di sini pengen belajar live streaming, silahkan standby di sini ya. Teteh mau tanya, kalau ganti produk bisa nggak teh pas live? Bisa. Bisa. Bisa guys. Oh kirain jodoh. Oh ada yang cari jodoh teman-teman. Kalau mau cari jodoh masuk room cari jodoh aja. Itu tagihan itu apa harus dibayar itu teh ya? Kalau kita memang menggunakan jasanya ya harus dibayar gitu. Bener nggak Kak Alin? Kang Jeng, salam rahayu Kang Jeng, selamat bergabung gitu guys. Jadi tidak tiba-tiba TikTok itu ngasih kita tagihan kalau misalnya kita di sini memang tidak melakukan pilih-pilih masuk ke fitur-fitur berbayar ya. Karena biasanya yang berbayar itu adalah kita masuk kemana ya? Masuk ke promosi biasanya. Kan kita menggunakan jasa pihak ketiga. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Kak Titik Sri Muryani, selamat bergabung. Teteh kenapa di kolom affiliate banyak yang lihat produk tapi belum ada yang check out? Gimana ya jelasinnya? Kak Nur Aini? Jadi gini, ketika kita jualan di dunia kenyataan, kita buka toko nih, semua orang kan bebas masuk kan ke toko kita, tapi kan nggak semua orang juga beli. Itu gitu guys. Jadi berarti di sini ketertarikan itu udah ada, kepoin produk udah ada, tunggu rezekinya aja. Mudah-mudahan udah disimpan di keranjang kuning, udah disimpan di kain ranjangnya. Mungkin next butuh produk yang Kak Nur tawarkan gitu ya. Belum banyak followers bikin konten teh. Iya, kenapa Kak Cece? Assalamualaikum Kak, kenapa ya? Waalaikumsalam. Kenapa ya setiap saya bernavigasi TikToknya HP-nya lemot? Karena kakak mungkin penyimpanannya terbatas ya. Aku kok postingan itu kayaknya ada tagihan terus teh. Bukan tagihan, itu namanya fitur iklan promosi ya. Jadi kita itu opsional ya, bisa pilih atau enggak gitu kan. Makasih Teteh penjelasannya, sama-sama. Semoga segera ada yang check out payment, amin. Teteh untuk pembukaan awal aku masih tegang, kadang belibet ngomong kayak Teteh belum dicatat bahasa Teteh tadi boleh. Boleh, makanya teman-teman untuk pertama teman-teman di sini itu fokus dulu belajar ya, catat hal-hal yang memang dibutuhkan. Nanti kalau misalnya udah cukup ya, praktekin ya. Pelan-pelan kita akan hafal ya apa yang sering kita sampaikan di dalam live. Amin. Kakak makasih ya penjelasannya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat sehat ya. Assalamualaikum, sehat selalu ya. Waalaikumsalam semuanya. Mama Rizka, terima kasih guys, ada Mama Rizka di sini, teman-teman boleh disapa akunnya beliau ya.
Dita dan teman-teman semua, amin, amin, Allahumma amin. Mama Rizka dari mana nih? Selamat bergabung. Aku mau di DM Teteh bahasanya. Di DM guys. Assalamualaikum Mbak Dita, sharing tentang TikTok. Waalaikumsalam Kak Hakim, selamat bergabung. Assalamualaikum Teteh, waalaikumsalam Kak Nada, selamat bergabung ya. Apa kabar nih Kak Nada? Kak Nada live streamingnya jam berapa nih? Kalau malam udah nggak live ya? Umi Fauzan, selamat bergabung. Mama Rizka, coba live dapat pembatasan bagaimana Kak? Karena kita terkena pembatasan itu kita melakukan hal-hal yang tidak direkomendasikan sama TikTok ya. Misalnya kita terlalu sering merekomendasikan untuk FOLOW gitu ya. Terus kita sering sebut-sebut untuk yaitu tadi salah satunya follow akun, atau kita sering-sering sebut untuk ini, untuk isi ini ya. Hati-hati ya. Makanya di sini kita jangan pernah meminta guys ya. Jadi kita simpan wishlist, nanti ada penonton kita yang ingin berkontribusi, ya udah itu rezeki kita gitu ya. Kenapa sih sampai dibatasi? Berarti TikTok tidak suka aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam live streaming ya gitu. Aku juga kemarin kena guys. Padahal di sini ya apa namanya tuh, aku nggak niat untuk merudung atau niat apa ya, tapi tiba-tiba, tapi alhamdulillah ya dengan bantuan dari agensi aman. Bisa bantu Teh, tolong cek profil aku, tolong lihat apakah kesalahan TikTok Teh. Pertama foto profilnya sepotong ya, harus diperbaiki nih. Jadi apa ya, jadi nggak jelas nih kelihatan. Kelihatan wajahnya nggak jelas. Kemudian di sini namanya terlalu banyak titik, pakai spasi aja ya, jangan terlalu banyak titik ya. Oke. Curug Tangerang Kak, aku mau lancarin live nih, jadi nonton dulu. Ih mantap, terima kasih ya, salam kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Kamliana, selamat bergabung. Teteh aku main TikTok kok akun aku nggak ada perkembangan. Masa sih nggak ada perkembangan? Yang dimaksud berkembang itu kayak mana Kak Cece? Di sini kan Kak Cece Ayu followersnya udah 1094 dari 330 mengikuti. Artinya di sini Kak Cece itu seseorang yang memang sudah punya fans. Pertanyaannya aku tanya dulu, Kak Cece dulu dapat followers ini dari mana? Kenapa sekarang itu sampai bilang nggak ada perkembangan? Yang dimaksud perkembangan itu gimana? Ya, aku pengen tanya sama Kak Cece, yang dimaksud dengan perkembangan itu bagaimana? Ya biar nanti Teh Dita itu tahu apa sih yang pengen dicapai sama Kak Cece yang dimaksud akun berkembang gitu guys. Abang Cool, selamat bergabung Abang Cool. Abram, Teh tolong cek akun aku. Kak Sari, foto profilnya kejauhan lalu kemudian angka di ini ya, angka di belakang namanya dikurangi. Kaltim hadir, hai, terima kasih Abang Cool. Cek aku Kak, minta tolong, makasih. Sama-sama. Kak Muslim foto profil juga kejauhan ya. Teh bisa tolong Teh di sukses Teh bisa apa sih? Sudah bergabung, siap. Teteh tolong cek akun. Ya, salam dari Kaltim, siap. Kalau aku makin banyak penonton makin grogi Teteh, wajar karena kita belum terbiasa. Makanya kenapa sih TikTok ini memberikan kita waktu untuk berlatih ya. 1, 2, 3, 0 penonton supaya kita terbiasa dulu menghadapi tulisan-tulisan yang sudah bergabung. Nanti teman-teman semua di sini ya bisa yang namanya melakukan aktivitas seperti biasa ya. Teh maaf punya aku, kenapa anak emak? Salam Kak, salam kenal. Aku dapat followers dari live tapi baru live salam kenal Teh. Ya nggak apa-apa. Kak Cece berapa lama nih bertiktok? Gini guys, aku sedikit kasih potato chips welcome. Aku sedikit kasih gambaran untuk teman-teman semua di sini. Kalau misalnya teman-teman ekspektasi tentang akun berkembang itu akun yang followersnya banyak, kita lihat lagi kepada diri kita. Apakah kita di sini sudah bisa bikin konten yang membuat orang tuh terkesan untuk follow akun kita? Oke, itu sudut pandang yang pertama. Kalau di sini yang dibilang akun berkembang, live streaming kita rame. Kalau di sini live streaming kita masih sepi, kita lihat lagi. Kira-kira orang tuh dapat apa kalau misalnya nanti tiba-tiba live streaming kita rame gitu. Yang ketiga, ketika kita di sini yang dimaksud followers berkembang itu sudah berpenghasilan gitu kan, akun berkembang sudah berpenghasilan, kita lihat
perjalanan kita di TikTok itu berapa lama. Ya, jadi kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Tapi kalau misalnya di sini kita 2 bulan nih, 2 bulan bermain aplikasi TikTok. Di 2 bulan ini kita yang tadinya tidak pede tampil di depan kamera sudah pede live streaming, itu perkembangan. Yang tadinya kita bingung mau ngomong apa dan sekarang kita sudah mulai rame, itu perkembangan. Yang tadinya kita tidak punya followers datang dari konten, pelan-pelan datang dari konten kita, followers itu hadir, itu namanya akun yang berkembang. Jadi stop bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, ingat, kita tuh nggak akan pernah tahu orang tuh udah berjalan berapa lama sih di TikTok ini, sehingga kita nanti bisa mensyukuri apa yang sudah kita lewati hari ini ya. Jadi ciri-ciri akun yang berkembang itu adalah pada diri kita sebenarnya. Yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, sekarang kita udah berani tampil, itu sudah termasuk ciri-ciri akun yang berkembang. Kita yang tadinya bingung live streaming, sekarang sudah pede dalam melakukan live streaming, itu termasuk poin pentingnya. Jadi teman-teman semua di sini, yang dimaksud perkembangan akun adalah perkembangan dari diri kita sendiri, kemajuan. Karena nanti hasil itu akan mengikuti. Ya, ingat sekali lagi, jangan pernah bandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain ya. Oke? Tolong cek akun Kak. Siap. Salam kenal Kak Denny. Selamat bergabung Bang Denny. Udah terbang aja Bang Denny nih ya. Tata gimana caranya mengubah akun affiliate ke toko sendiri? Oh, itu harus daftar ke seller center ya. Tata cek akunku, anak emak, kenapa foto profilnya hijau nih? Tata aku kalau live cuman dikit yang nonton, nyampe 10 orang, wajar. 10 orang tuh banyak guys. Aku dulu dapat 1 penonton aja susah. Wajar ya. Tolong cek akun aku Kakak. Gimana mau cek akun Kak Atin? Foto profil aja belum ada ya. Kakak, bagaimana caranya supaya pengikut TikTok kita itu banyak? Apa ya? Bagi-bagi uang. Janjikan sesuatu kepada audiens, pasti kita banyak di follow sama orang. Aku minta diperbaiki oleh Teteh, bisa Teh? Aku nggak bisa mengaturnya lagi. Oh, nggak bisa, aku nggak bisa mengakses akunnya Bang Zohri ya. Teteh semalam live nyampe 50, itu baru penonton pertama, nyampe 50 lebih, mantap. Gimana rasanya? Seru ya? Tolong, aku kenapa belum punya fitur live? Karena kakak belum layak, dinilai belum layak sama TikTok ya. Makanya bikin konten, jangan fokus cari pertemanan. Di TikTok ini tidak ada istilah pertemanan ya. Lebih baik foto profil sendiri atau keluarga. Personal branding, personal, diri sendiri ya. Personal guys, ingat, cluenya itu personal. Kalau bikin sepi yang lihat Teteh, wajar atuh ya, wajar Cece ya, wajar. Aduh ya Allah, wajar. Aku juga dulu berawal dari penayangan tuh 100, 200 ya. Kalau teman-teman di sini pengen bikin konten yang rame, lihat tren yang lagi rame apa gitu ya. Gunakan sound yang lagi trending. Kemudian di sini gunakan hashtag yang relevan. Tambahkan kata kunci yang sesuai dengan isi konten. Tapi itu semua sih tergantung daripada isi konten kita. Artinya apa? Kira-kira orang bakal dapat apa dari konten kita? Itulah yang disebut dengan konten yang bermanfaat. Gitu ya Kakak Cece. Kakak ada waktu yang khusus untuk live Kakak? Ada, kalau kita itu tidak sibuk di dunia kenyataan. Teteh sedih tiap HP panas mati sendiri, doain kebeli HP baru dari TikTok. Saran Teh Dita, jangan terlalu banyak aplikasi dulu ya. Kalau misalnya di sini sudah bisa kita lakukan streaming, beli cooler dulu ya. Kalau belum bisa upgrade HP, beli cooler ya. Alhamdulillah semenjak nonton live dari Teteh, sekarang saya sedikit agak pede, tapi baru sedikit. Bisa karena terbiasa ya. Itu bukan karena nonton Teh Dita, itu karena teman-teman juga termotivasi, teman-teman pengen maju ya. Itu berkat kerja keras teman-teman melawan rasa tidak percaya diri ya, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak guruku, selamat bergabung. Nyimak selalu Teh, siap. Tap-tap guys. Abangku lu udah pulang, apa masih di tempat kerja? Teteh ada waktu khusus nggak live? Ada, kalau kita nggak sibuk di dunia kenyataan. Teteh ada masukan untuk akunku, pengikutnya masih 130. Semangat terus bikin konten ya. Konsisten setiap hari minimal 1 konten. Tolong cek akun aku kakak, kak guruku. Kenapa pengen cek akun?
Hai, bantu follow dong. Saran Teh Dita jangan bantu follow. Jadi teman-teman di sini memaksimalkan akun itu bukan hanya dari penggunaan foto profil, penggunaan nama, tapi dengan menambahkan bio itu jadi salah satu hal yang paling penting teman-teman dalam hal kita menjadi seorang konten kreator ya. Jadi bio itu tempatnya apa sih? Tempat kayak istilahnya tuh pintu masuk kita itu, orang tuh akan tahu kita siapa. Ya, jadi kalau bisa bio itu dimanfaatkan untuk memperkenalkan akun kita. Bener nggak Kak Somai? Kak Deli welcome. Teteh sedih tiap live. Untuk affiliate kalau live harus ngomongin produk ya Kak. Ya kan kita mau jualan. Seru Teh tapi belum punya niche-nya apa. Nah kok bisa, kan udah jualan. Teteh ada waktu khusus? Ada, kalau kita nggak sibuk di dunia kenyataan ya. Bagaimana di TikTok buka cari pertemanan gitu? Bagaimana Teh di TikTok bukan cari pertemanan gitu? Enggak, TikTok itu tempatnya konten kreator. Cara buat goodie bag yang warna biru bagaimana host? Nanti Teh Dita bahas untuk materi hari ini ya. Teteh tutorial live supaya rame atau pakai promosi ya? Enggak, aku nggak pakai promosi. Perhatiin deh live streaming Teh Dita. Perhatiin live streaming Teh Dita. Apa yang terjadi pada saat Teh Dita bertemu dengan para penonton-penonton baru? Teteh caranya cek saldo gimana sih? Masuk ke halaman saldo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Cuangki, selamat bergabung hadir. Teh di TikTok cari apa sih? Bukan pertemanan ya? Enggak, cari cuan. Cari cuan. Di TikTok itu cari cuan. Mantap jam segini. Aku memang biasanya bangkul ya live streaming sebenarnya di jam 2 sebenarnya jadwal sebelumnya, tapi di jam 2 itu memang rata-rata orang tidur. Kemudian rata-rata orang tuh lagi sibuk di pekerjaan. Nah, kenapa pindah geser ke jam 4 ya? Karena tanggung juga tuh kalau misalnya live jam 2 itu baru sejam di tengah-tengah itu azan asar ya. Makanya kalau live jam 4 itu lebih apa ya? Lebih panjang waktunya, durasinya gitu kan. Teteh live berapa kali sehari? Aku 1 kali sehari. TikTok merekomendasikan 3-5 hari dalam seminggu ya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kak Sushi. Punten ngiring-ngariung monggo. Teteh di mana cara membuat stiker ketika live? Di sini. Di sini ya di bawah. Ada pertanyaan lagi guys. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kak Prisdiana. Selamat bergabung. Hadir nyimak Kakak. Oke. Kakak kalau jualan kita campur-campur gimana Kakak? Ya enggak gimana-gimana. Berarti kita itu kayak palu gada. Apa yang lu mau semua ada. Bukan toko profesional. Bukan toko spesialis gitu ya. Kayak khusus nih untuk tempat handphone aja. Untuk tempat mobil aja gitu kan. Lebih keren mana? Lebih keren yang kayaknya khusus banget jualan itu. Kayak terlihat profesional. Cek akun aku Kakak, masih bayi nggak usah dicek-cek, masih sehat ya. Kakak kalau kita FYP terus ada bacaan promosi itu artinya apa sih? Atau kita klik ada tulisan nilai. Itu TikTok merekomendasikan kita menggunakan fitur promosi. Siang Teteh, siang juga Kak Desi, selamat bergabung ya. Assalamualaikum, ikut nyimak Teh, salam dari Jogja. Waalaikumsalam Kak Petani, selamat bergabung ya. Ikutin kalau misalnya Kak Aldi di sini memang membutuhkan tutorial itu, cari di kolom pencarian nanti ada banyak cara ya. Kalau Teh Dita jelasin secara detail itu TikTok sangat sensitif ya. Cari aja di kolom pencarian pertanyaan dari Bang Aldi Fernando ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mama Husna. Terima kasih sudah hadir. Iya Kakak aman bisa menyesuaikan. Teteh plus minusnya ikut agensi apa? Sejauh ini sih nggak ada minusnya ya. Soalnya sih agensi itu memang nggak merugikan kreator ya sebenarnya. Karena ibaratkan kita itu ya gabung agensi itu, aku sering bilang bahasa sederhananya tuh kita kayak punya tour guide. Jadi kita itu ada tempat untuk bertanya, untuk sharing, untuk dapat bimbingan. Itu aja, selebihnya tuh nggak ada gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman di sini gabung agensi yang apa ya, yang oknum gitu ya, ya mungkin teman-teman nanti akan dikejar gitu kan. Assalamualaikum Teh, tumben live jam segini. Waalaikumsalam. Iya, karena jam segini Teh Dita bisa live-nya. Teteh sudah dapat. Kalau aku rencana live sehari 1 kali jam 7 sampai jam 10 gimana tuh Teteh petunjuk ya. Kalau misalnya ada waktu gaskeun Bang Zek ya.
Assalamualaikum Teteh Siang. Waalaikumsalam Umi Ervina, Kak Rosia, selamat bergabung. Halo Tante, salam pemula. Tante gak tuh ya. Tadi boleh cek bio aku udah lengkap belum? Mari cek, mari kita cek ya. Silaturahmi tanpa tambah saudara hiburan. If you like me please follow. Kontennya apa? Ini ini kan kita mau jadi konten kreator nih, atau kita mau fokus lab komal gitu kan. Kalau fokus lab komal ya memang ini cocok gitu kan, tapi kalau misalnya kita jadi konten kreator memang kontennya tuh apa, jelasin kepada penonton biar penonton itu kepo sama akun kita. Kang Oray, welcome. Kakak followersku udah 2000-an terus, tapi kalau live yang nonton cuma 10 orang, wajar. Followersku juga 15.000, yang nonton 100 orang. Apa untungnya FYP Teteh? For your page, disebarkan di beranda, artinya orang kenal sama kita. Acara apa nih kakak? Acara TikTok. Kakak kalau live komal itu apa ya? Komunikasi massal, jadi kita ngobrol di atas live streaming secara bersamaan. Gitu guys. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu ya teman-teman. Mohon maaf kemarin tadi tidak bisa turun, tidak bisa apa ya, tidak bisa pamitan dulu untuk teman-teman yang nonton ya. Karena ada sesuatu hal yang menyebabkan Teh Dita harus turun gitu ya. Kak, akun aku kena sanksi, itu dampaknya apa ya? Sanksinya apa? Dibaca aja ya, dibaca aja, karena TikTok itu kasih keterangan sedetail itu. Cuman karena entah ya kenapa ya, mungkin antara teman-teman tidak paham atau teman-teman tidak baca ya. Ada beberapa kreator juga nih ya, kalau masuk ke DM Teh Dita itu tanya itu, tapi ternyata belum dibaca gitu guys. Nah aku balikin lagi, udah dibaca belum? Belum katanya. Dibaca dulu nanti akan paham ya. Maksudnya yang banyak kotak itu ya, yang banyak kotak. Untuk kakak siapa nih yang kena sanksi? Kakak Tiffany ya. Kalau kita kena sanksi itu ya kita akan baca kok ya. Assalamualaikum Salken. Waalaikumsalam Kakak Nuansa, selamat bergabung. Gak ada keterangan akibatnya, cuman nyebutin jenis sanksinya. Kenapa katanya? Teteh nggak apa-apa kan sehari 1 kali dengan durasi 3 jam, apa masih ada kekurangan? Semampunya kita ya. Kak Nuansa, thank you, selamat bergabung, salam kenal. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Kak Yoga, selamat bergabung. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kakak Paizun, selamat bergabung. Thank you Kakak Nuansa, ice creamnya. Siang-siang diberikan ice cream ya, Masya Allah. Pakai voucher TikTok nggak ini jajan es krimnya? Itu guys ya. Jadi teman-teman semua di sini, kalau misalnya kita terkena sanksi apa ya, biasanya kalau misalnya sanksinya itu sanksi yang berbentuk tulisan, kayaknya tuh pembatasan aja gitu kan. Pembatasan itu biasanya live streaming kita dibatasi beberapa menit gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terkena pelanggaran, biasanya itu diketahui nih pelanggarannya, sanksinya berapa harinya gitu ya. Apa yang akan terjadi pada akun kita? Tentunya reputasi akun itu akan menurun karena kita pernah melakukan hal yang tidak direkomendasikan sama TikTok ya. Karena TikTok di sini memberikan batasan-batasan untuk kita yang sering melakukan pelanggaran ya. Siapapun itu kreatornya sama ya. Jadi untuk ini teman-teman ya, jadi untuk kita yang menjadi seorang konten kreator tanpa keranjang kuning atau fokus menjadi host yang live streaming, biasanya TikTok memberikan 4 kali batas pelanggaran. Nah, kalau di affiliate itu ada yang namanya poin. Nah, poin itu sampai 24 poin. Gitu. Aku post PT gambar dengan tulisan dan musik dan menampilkan keranjang kuning, berarti di situ masuk kepada gambar statis. Ya iya dong, tidak sesuai. Kak Damayanti, thank you. Aku mah sering ada tulisan penonton Anda dibatasi, makanya penonton paling banyak 20. Nah, bahas apa? Karena biasanya di situ kita terlalu sering bahas tentang follow, kita terlalu sering bahas tentang stiker ya. Gitu. Semangat dong guys, semangat. Ini teh udah masuk minggu kedua di bulan Desember, artinya tinggal berapa ya? Tinggal 2 minggu lagi ketika kita di sini berada di tahun 2025 ini. Gimana nih?
Gimana nih dengan 2025 ini? Sudah sampaikah kepada pencapaian kita atau kita masih belum sampai kepada target yang sudah kita targetkan di awal tahun? Ya ingat guys, kita harus punya target setiap tahunnya supaya kita lebih semangat. Kalau teman-teman di sini sudah mencapai target di tahun tersebut, alhamdulillah ya, semoga di tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi. Kalau teman-teman di sini belum tercapai target tersebut, mudah-mudahan besok di tahun 2026 itu lebih semangat lagi ya. Karena ada lagunya, jika tidak hari ini mungkin minggu depan, gitu ya. Pelanggaran apa aja Mbak? Banyak. Kak Nur banyak ya. Pahami di dalam panduan komunitas itu lengkap, sama TikTok dijelasin ya. Teteh bagaimana caranya berkeranjang kuning bergabung kepada program TikTok Shop for Creator? Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pelanggarannya seperti apa itu? Macam-macam. Bang Selamat, thank you. Berarti nggak harus ngapa-ngapain ya kak? Ya harus diperbaiki guys, harus diperbaiki. Kalau kita sudah terkena pelanggaran, artinya itu adalah notifikasi dari TikTok nih, hal ini tidak boleh kita lakukan gitu kan. Hal selanjutnya ngapain? Bikin konten yang lebih berkualitas, jangan melakukan hal yang sama. Sore tahun baru, ya di balik penyambutan tahun baru ini masih ada saudara-saudara kita di Aceh sana. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat ya, amin. Akun aku kena pelanggaran kak, di profil tertulis peringatan, itu bagaimana cara menghilangkan? Nah inilah ya, ini yang barusan Teh Dita bahas teman-teman semua ya. Jadi TikTok itu ngasih batasan ya. Jadi TikTok itu ngasih 4 kali ini ya, 4 kali kesempatan. Pertama biasanya kita itu tidak ada sanksi ya, pernah melakukan pelanggaran. Kedua pelanggaran, ketiga langsung ada lingkaran. Ya di situ keterangannya itu adalah beresiko terkena banned atau blokir akun. Ya, jadi nanti kalau 1 kali terkena pelanggaran, otomatis akun kita diblokir sama TikTok. Kenapa sih ada hal seperti itu gitu kan pertanyaannya? Karena TikTok itu memberikan efek jerah supaya teman-teman bisa memperbaiki nih aktivitas kita dalam hal ya beraktivitas di TikTok ini gitu guys. Belum Teh? Belum. Kalau belum semangat ya. Ditulis lagi nih teman-teman nih, tahun depan mau apa ya. Oh gitu, banyak yang ngerokok tapi pede on cam. Ya itulah berarti kakak nggak paham tentang panduan komunitas. Amin, amin. Kakak sudah mulai kumpul sama family TikTok dengan agensi tahun depan, mudah-mudahan lebih lagi. Amin. Aku pengen tahu nih targetnya Mr. Cool apa tahun depan itu, karena kan kakak Cool ini sudah punya family, sudah gabung ke agensi. Gabungin aja si family tersebut masuk ke agensi. Assalamualaikum Teh, baru hadir. Waalaikumsalam Bunda Nara, terima kasih sudah hadir. Kalau kita sudah tentukan target tapi nggak nutup target, nggak apa-apa kak? Ya nggak apa-apa ya. Target itu ada untuk kita lebih semangat. Bener nggak Kak Maisyaro? Kak, saya di live warung dibatasi katanya harus nyantumkan keranjang kuning. Iya, karena tidak tanpa sengaja itu kita menyepil produk. Tahun Muharram sebetulnya lebih penting lebih dipentingkan ya Teh. Iya, karena kan kita muslim. Ya, karena tahun baru kita itu tahun Muharram ya, tapi kan kita juga hidup di tahun Masehi. Ya. Yang penting kita berusaha menjadi apa ya? Katanya pendengar setia, hitung-hitung sekolah aja siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya belum pernah live sama sekali. Kenapa kakak Onoi Jum belum pernah live? Kenapa? Seperti kakak lah sudah rame dan dikenal orang. Mantap, masya Allah ya. Assalamualaikum Teh Dita, waalaikumsalam Kak Ratna, Kak Mimuy. Selamat bergabung nih Kak Mimuy, sudah semangat nih live streaming teman-teman ya. Halo juga Bang Andre, selamat bergabung ya. Jadi teman-teman di sini ya, hal pertama teman-teman yang harus menjadi perhatian teman-teman semua di sini, ketika teman-teman masuk ke dalam aplikasi TikTok adalah yang menjadi kebutuhan teman-teman itu adalah tentang memahami panduan komunitas ya, pahami itu, karena itu yang akan menjadi modal awal kita dalam hal beraktivitas di TikTok ini ya. Apa sih panduan komunitas? Kalau menurut peraturan perundang-undangan, panduan komunitas adalah norma-norma yang berlaku gitu
ya, ada aturannya ya. Kenapa sih TikTok itu pakai aturan? Karena TikTok di sini juga ini ya, media sosial yang mana TikTok juga ingin memberikan tontonan yang bermanfaat. Makanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam aktivitas live streaming kayak apa? Kayak ngerokok, menampilkan minuman-minuman, menampilkan hal-hal yang seperti obat-obatan. Tujuannya adalah apa? Supaya nanti aktivitas kita tidak diikuti oleh para penonton kita. Artinya di sini teman-teman semua ya, gini guys, artinya teman-teman semua di sini ya, sekarang itu apa yang kita tonton itu yang menjadi tuntunan kita. Begitupun sebaliknya ya. Jadi kita di sini TikTok sedang menciptakan yaitu tontonan yang memang apa? Fokusnya ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Kak Ono Ijum, terima kasih Kakak Ono Ijum. Dari mana nih Kak Ono Ijum? Halo Kak Dita, hai. Aku baru 2 minggu main TikTok, alhamdulillah TikTok sudah beri reward. Itu bagaimana? Reward dari mana nih Kak Nur? Reward apa yang dimaksud? Reward apa yang dimaksud? Karena di sini aku lihat followersnya juga kan baru lahir nih ya, 126, 123. Baru lahir nih, masih bayi nih. Reward apa yang dimaksud? Aku sudah ada saldo tapi nggak bisa ditarik, itu pelanggaran ya? Bukan pelanggaran, belum memenuhi persyaratan. Dari Malang, Jawa Timur, siap. Teh Aldina, welcome. Buat postingan itu memori penuh nggak Teh? Ya itu kan di situ ada opsi. Jadi ada yang memang bisa kita simpan di galeri, ada juga yang memang kita tanpa kita simpan di galeri. Baru 3 bulan Kak, wih, tapi sudah besar ya angka kontribusinya. Biasanya reward live, emang kakak sudah live? Maksudnya kampanye apa Kak? Acara yang sedang berlangsung sama TikTok. Live TikTok kakak. Oh kakak Nur Aisyah sudah live TikTok. Oh gitu ya Teh, makasih atas infonya, sama-sama. Mungkin di sini yang dimaksud reward itu Kak Nur naik ke Komal mungkin ya. Terus Kak Nur kebetulan di dalam Komal tersebut Kak Nur dapat yang namanya saweran juga, yaitu bisa jadi reward ya. Karena dulu juga aku mengalami hal yang sama dulu ya. Pertama kali lihat ada saldo ya dari sana aku dapetin saldo tersebut. Makanya waktu itu semangat banget ngejar sama yang namanya room Komal. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata ketika Komal itu beda penghasilannya dengan kita live sendiri. Disitulah muncul yang namanya keinginan live streaming. Malam Teteh. Malam juga Bang Agung, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Siti Rohimah. Iya begitu ya Mbak, aku tanyain. Makanya di situ ya aku namanya gini Kak Nur. Waktu itu kan aku nggak tahu apa-apa ya tentang TikTok ya. Terus kemudian tiba-tiba Bang Agung terima kasih banyak. Negara mana nih yang udah malam? Komal itu apa Teh? Naik ke kotak-kotak itu. Diajak naik ke atas gitu ya. Bang Rola thank you. Naik ke atas room obrolan itu Komal ya. Jadi waktu pertama kali aku dapat saldo itu kan aku habis naik Komal. Terus tiba-tiba datanglah ya salah satu konten yang mana konten tersebut kalau nggak salah cara cek saldo. Nah di situ aku ikutin dan ternyata saldonya ada. Nah, aku cari-cari nih di mana nih dapat saldo tersebut. Ternyata ya memang dari aktivitas tersebut. Terus kemudian aku fokus cari-cari room tersebut waktu itu ya. Oh iya ya kan lebih gede punya room sendiri sama ikutan Komal. Iya benar karena beda perhitungan. Kalau room sendiri itu hanya dibagi 2 sama TikTok. Kalau room Komal itu ya dibagi-bagi sama kamu. Jadi saldo 4.000 belum ada RP-nya. Kalau ini udah ada rupiahnya. Jadi saldo kita itu ada yang berbentuk USD, ada yang berbentuk rupiah. Kan kita bisa setting. Kalau berbentuk USD itu nggak pernah 4.000, biasanya 0, gitu kan. Nah, kalau misalnya ada 4.000 itu biasanya udah berbentuk rupiah. Bener nggak Bang Agung? Nah, aku ketemu sama Bang Agung waktu dulu tuh bestie ya, live streaming dan nyanyi Bang Agung waktu itu.
Gresik gabung, siap Kakak Primo Channel. Dulu aku ketemu sama Bang Agung ya di room edukasi juga. Waktu itu memang lagi rame-ramenya room pengembangan akun karena waktu itu teman-teman ya untuk live streaming itu membutuhkan followers 1000. Makanya waktu tahun 2023 kemarin room Komal tersebut populer ya. Jarang sekali yang namanya room edukasi di tahun 2023 2024. Tapi tahun 2025 ini berhamburan yang namanya room edukasi. Kenapa? Karena di sini kan ini ya, apa namanya teman-teman? Karena di sini tahun 2025 ini banyak edukasi yang di 2024 menyarankan untuk bikin konten yang bermanfaat. Disitulah makanya para penonton menyimpulkan, oh berarti kalau konten bermanfaat itu harus menjadi seorang host edukasi. Nah, gitu ya. Ternyata di sini kalau teman-teman bermanfaat di sini artinya ada manfaat dari konten tersebut, entah itu menghibur, menginspirasi, memotivasi, menedukasi, intinya sesuatu hal yang bermanfaat untuk penonton. Jadi bukan berarti teman-teman masuk ke TikTok di sini harus menjadi seorang host edukasi juga. Kontennya konten edukasi juga. Gitu ya. Teteh sudah berapa tahun ikutan di TikTok? Aku pertama lahir di TikTok itu tahun 2023. Ya, aku pertama kali live stream itu di Oktober 2023. Aku edukasi di Desember 2024. Assalamualaikum Tata, saldoku 20.000. Itu sudah ada. Iya, Kak Ono thank you ya. Hadir juga. Kak Rafika, Kak Pris, selamat bergabung kembali ya. Gitu guys. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Atau kita hari ini sharing-sharing aja deh, nggak usah masuk materi ya. Aku udah senior Kak, sudah 2 bulan. Sebenarnya gini, nggak ada senior dan junior teman-teman di TikTok ini. Pada dasarnya, pada prinsipnya kita itu sama-sama pengguna aplikasi TikTok ya. Yang menjadi pembeda apa? Waktu. Ya, yang menjadi pembeda adalah waktu. Mungkin Teh Dita di sini masuk ke dalam aplikasi TikTok lebih dulu ya. Kemudian banyak mempelajari tentang fitur-fitur, banyak mempelajari tentang apa-apa saja yang terjadi di TikTok ini. Lalu kemudian Teh Dita itu mulai berkonten, belajar mengaplikasikan dari apa yang Teh Dita pelajari. Nah, di situ kan punya yang namanya pengalaman. Nah, dari pengalaman itu disinilah terbentuk Dita Tea yang hari ini. Berbagi pengalaman untuk teman-teman di sini yang baru hadir. Kenapa Teh Dita membuka room ini? Karena pernah di posisi yang sama untuk teman-teman di sini yang juga baru memulai. Sama kita tuh sebagai pengguna aplikasi TikTok. Kalau masuk agensi bayar enggak. Gratis ya. Assalamualaikum Neng Dita, waalaikumsalam Kak Yuli, selamat bergabung ya. Kak Yogi masuk agensi itu gratis ya, gratis. Karena kok gratis Teteh, terus yang bayar agensi siapa? TikToknya ya. Yang bayar agensi itu TikTok karena berhasil mengarahkan, membantu, membimbing teman-teman di sini yang dari nol sampai bisa live streaming ya. Terus Teteh kan di sini ada juga yang sudah bisa live streaming. Nah, kadang kala juga kan butuh yang namanya pengarahan. Kalau misalnya nanti pada saat kita itu tiba-tiba ada update tentang pembaharuan yang namanya panduan komunitas, biasanya aktivitas kami yaitu ngasih informasi terkait pembaharuan update tentang panduan komunitas itu guys. Bunda Riana thank you, jurus supaya dapat cuan ketika live. Berikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk penonton, karena di sini cuan di live itu ada dari penonton kalau kita tidak berjualan. Ya, jurusnya adalah memberikan sesuatu hal yang bermanfaat kepada penonton kita, karena stiker di sini adalah bentuk dukungan atau apresiasi dari penonton. Itulah yang akan menjadi cuannya para host gitu ya. Waalaikumsalam Bang Agung, thank you sudah bantu jawab. Waalaikumsalam. Berapa kalau cairnya? $1 sudah bisa dicairkan teman-teman ya. Atau sekitar 17.000. Maaf Teh, kalau gratis caranya gimana? Caranya teman-teman sudah bisa live streaming selama minimal 7 hari. Nah, kalau sudah ada durasi, teman-teman nanti daftarkan diri teman-teman kepada agensi yang teman-teman minati gitu ya. Kakak kenapa ya kalau kok live saya dibatasi penontonnya? Karena kita karena kita melakukan hal-hal yang tidak TikTok sukai. Kayak aku kalau kena PL agensi bisa bantu, KT bisa aju banding ya.
Tapi bukan berarti teman-teman ketika masuk agensi teman-teman kebal terhadap pelanggaran, enggak ya. Tetap teman-teman di sini yang terkena, yang mau masuk agensi atau enggak masuk agensi, tetap teman-teman bisa terkena pelanggaran. Tapi bedanya apa? Yaitu ada pendampingan pada saat nanti teman-teman terkena yang namanya pelanggaran. Gitu guys. Makanya bedanya antara kita gabung agensi dengan non agensi itu yaitu ya, kayak kita tuh punya tour guide, kita tuh ada temen untuk tempat sharing, berbagi, mendapatkan bimbingan. Bahasa sederhananya tuh seperti itu ya. Jadi kalau kita di sini tanpa agensi itu kayak jalan sendiri, kita nggak ada tempat untuk bertanya, kita cari-cari sendiri ya. Tapi kalau kita bernaung di agensi yang tepat ya, tentunya kita akan mendapatkan hal-hal tersebut yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita sebagai apa? Pemula yang belum tahu apa-apa. Bener nggak Teh Neng Siti? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak, kenapa live saya dibatasi penontonnya? Karena kakak tidak paham tentang aturan TikTok. Ya, hadir Sen dari Tangerang. Hadir. IDR itu rupiah Kak Teh. Ya, betul. Teteh jadi affiliate susah nggak ya? Untuk awal tuh susah. Karena sekarang itu ada 8 juta lebih affiliate di Indonesia, guys. Data terbaru tentang affiliate itu ada 8 juta lebih ya. Jadi di sini fitur monetisasi itu banyak, yang tanpa modal, yang tanpa apa ya, tanpa ribet, yaitu live streaming ya. Yang penting kita berani ngoceh guys. Cara gabung gimana, bayar nggak? Gratis ya teman-teman ya. Kakak, kenapa agensi sering kirim pesan ke saya? Soalnya saya nggak tahu agensi ya. Mungkin nawarin ke kakak Jawa ya. Mungkin nawarin ke kakak Jawa, mau nggak gabung ke agensi tersebut ya. Kalau cara lepas dari agensi abal-abal gimana Kak? Awalnya nawarin sampel, ternyata komisi 40% diambil. Tahu abal-abal dari mana? Kalau berkaitan dengan sampel itu artinya kakak di sini bergabung kepada agensi affiliate ya. Kak Ono, thank you teman-teman. Boleh kenalan sama Kak Oni nih ya. Salah satu orang baik yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Thank you Bang Ono, berkah-berkah ya. Kalau pakai TikTok Live Studio dicabut gimana supaya disetujui? Apa nih? Karena kakak melakukan pelanggaran mungkin ya. Kalau gini, di situ ada yang namanya sistem fitur aju banding. Kalau misalnya teman-teman semua di sini ya benar-benar tidak melakukan pelanggaran, lalu kemudian pelanggaran tersebut karena error sistem, itu biasanya aju banding diterima. Tapi kalau misalnya kita di sini memang merasa melakukan pelanggaran tersebut, nggak usah aju banding gitu. Karena kan memang pelanggaran itu untuk memberikan efek jera ya. Gitu. Adanya yang namanya sistem live studionya dicabut, kemudian dibatasi sama TikTok. TikTok itu memberikan efek jera supaya kita tuh tidak melakukan hal yang sama gitu guys. Mau bertanya lagi, apa sama cara buat akun TikTok? Sebenarnya sama aja kalau buat akun ya, tapi algoritma beda-beda. Thank you Bang Ono ya. PK itu bukan keharusan ikut agensi ya kakak. PK itu kan fitur dari ini, fitur dari live gitu ya, fitur dari live. PK itu ya kak, setelah saya baca penawaran isinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. PK itu kan salah satu fitur dari live-nya nggak sore teh, enggak, aku ada waktunya sekarang. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, nggak usah masuk materi guys. Gara-gara nggak konsisten live apa bisa masuk kena pelanggaran? Enggak, Bang Ono, thank you ya. Jadi di sini teman-teman semua ya, apa sih yang akan terjadi ketika kita nggak konsisten dalam live streaming? Tentunya pembentukan traffic itu susah guys ya. Jadi kita itu susah mendapatkan traffic ya. Jadi ketika kita di sini sudah konsisten, kita berinovasi, kita fokus kepada topik yang sama, biasanya sistem itu akan ngebaca ya isi daripada konten kita dan akan menyebarkan kepada penonton yang memang butuh konten tersebut. Karena kan di sini sistem itu TikTok itu akan mempertemukan kita sebagai kreator dan audiens sebagai penonton ya gitu. Jadi kalau kita sering berganti topik, apalagi kita nggak konsisten live streamingnya, sistem bingung nih mau menyebarkan kemana, karena peminatan setiap orang tuh beda-beda. Ada yang sukanya tentang musik, terus ada yang sukanya edukasi, terus ada yang sukanya hiburan, terus ada yang sukanya belanja aja di TikTok ya. Jadi kenapa kita di sini fokus kepada satu konten, biar apa?
biar kita punya traffic, biar algoritma itu jelas ya mengarahkan ke siapa, kepada penonton yang tepat. Kalau kata Kak Prisdiana mah ya, algoritma itu kamu penonton gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak konsisten bukan kena pelanggaran, tapi di sini kita itu susah ya dikenal sama orang ya. Sore Teteh, salam kenal. Hai Kak Marina, selamat sore juga, salam kenal kembali. Bang Ono, thank you ya. Abang apa emas nih aku panggilnya ya. Tumben gasik Teh, biasanya jam 4. Iya, karena jam 4 aku harus turun ya. Nanti besok jam 4 lagi. Kalau nggak aju banding, hilang nggak Kak PL-nya? PL itu akan ada di story atau di riwayatnya ya. Nanti kalau kita melakukan pelanggaran yang sama, nanti 4 kali melakukan pelanggaran yang sama, TikTok blokir akun kita. Siapa yang rugi? Tentunya kita ya. Teteh tolong cek di akun aku atuh, cenah HP-nya nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dita. Waalaikumsalam. Aku di sini kalau cek akun malam guys. Ya Kak, tolong ngobrol aja biar seru. Iya, ngobrol aja ya, karena waktu kita tuh mepet guys. Assalamualaikum Teh, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Kakak Hirosuke, alhamdulillah sehat. Beda TikTok Studio dengan TikTok biasa. Kalau TikTok Studio itu fiturnya lebih ke fitur edit ya. Kalau TikTok biasa itu kan komplit ya. Kalau TikTok biasa itu komplit kan, jadi di TikTok biasa itu kan kita bisa lihat yang namanya apa ya, belanja kayak gitu kan. Tapi kalau di TikTok Studio itu lebih kepada akun kita pribadi. Jadi nanti di sana itu di TikTok Studio itu akan ada halaman pertama itu ya, halaman editing. Lalu kemudian teman-teman nanti ada halaman khusus untuk teman-teman membalas komentar, ada halaman khusus juga untuk teman-teman membaca, menganalisis konten. Jadi lebih ke akun pribadi ya. Kalau misalnya pakai TikTok secara umum, jadi banyak halaman gitu. Ngerti nggak sih? Paham nggak sih? Paham nggak sih? Ada gambaran nggak? Ada gambaran nggak? Kak Ignatia, selamat bergabung. Kakak, kalau live nggak ada yang nonton, lanjutin aja atau gimana? Di sini pertanyaannya, kenapa Teteh Warung di sini menyimpulkan nggak ada penonton? Karena fokus ke sini. Apa karena fokus ke sini bilang bahwa live streaming kita nggak ada yang nonton? Ya, TikTok itu sudah berusaha menyebarkan live streaming kita dengan menghadirkan nama-nama yang sudah bergabung. Nah, kenapa nggak ada yang nonton atau penonton yang duduk? Karena kita belum jelas nih konsep kontennya kemana, arah kontennya kemana. Jadi sistem itu merekomendasikan para penonton yang masih mencari-cari juga tontonan. Ya, jadi di sini hal yang bisa kita lakukan menjadi seorang kreator adalah dengan menyapa tamu-tamu kita. Makanya teman-teman perhatiin deh, apakah Teh Dita dari tadi diem? Kan enggak. Sesekali baca komentar, sesekali menyambut tamu, menyapa nama-nama tamu Teh Dita ya, walaupun di sini memang sudah ada angka 100 yang duduk. Karena TikTok itu sukanya kayak gitu ya. Jadi kitanya aktif, penonton merasa dilibatkan, penonton juga akhirnya mau duduk, aktif berkomentar. Disitulah sistem membaca yang namanya peminatan audiens. Gitu guys. Assalamualaikum, kalau mau ganti akun, waalaikumsalam. Setelah dihapus akun lama, baiknya tambah akun atau daftar yang baru? Tambah akun dan daftar yang baru kan sama aja ya. Kak Warung, Kak Mentari, thank you teman-teman. Boleh disapa-sapa akun-akun yang sudah berkontribusi pada kesempatan sore hari ini ya. Ada Teh Warung, ada Teh Mentari, dan Kak Hirosuke nih ya. Kakak sapa dong, hai Kills. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo juga, ada Bang Yoga Yogi juga, terima kasih banyak ya. Apa aja, nggak apa-apa, Mas atau Abang nggak apa-apa. Enaknya Teteh bebas manggilnya. aku biasa manggilnya Abang ya, karena rata semuanya dipanggil Abang. Kalau yang perempuan aku panggil Kakak atau Bunda. Anak Umi, kalau diblokir nggak bisa dibuka ya Teh akunnya? Ya nggak bisa karena kan sudah diblokir ya. Sapa lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Mila. Di sini hujan, jadi sinyal turun naik, jadi nge-lag di saya. Nggak apa-apa, ketemu lagi besok. Kang Somai, thank you. Kakak, kalau aku live mampir atuh nanti komen aku live-nya jam 1 sampai jam 2. Jam 1 malam aku udah tidur, Bunda. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Weli. Selamat bergabung. Kakak, obatnya apa? Ngomongnya enak banget didengar, kroto.
Dulu salah satu senior Tedita menyarankan Tedita sering konsumsi kerotok katanya biar gacor guys. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Kak Julianti, apa kabar, how are you today? Aku kalau mau sapa Kak Julianti mau pakai bahasa Inggris malu karena takut tidak tepat nih menggunakan bahasanya. Sapalah. Assalamualaikum Kak Dita. Waalaikumsalam. Belum apa, udah makan siang belum? Jangan-jangan belum pada makan siang nih guys. Selamat siang Teh, selamat siang juga Kak Ignatia, apa kabar? Udah deket waktu dinner belum? Kalau Kak di Ignatia itu pasti mau dinner, kalau Bangkul itu pasti mau pulang. Kalau Kak Prisdiana itu sambil cuci piring. TikTok Studio aplikasinya sendiri ya Kak? Iya, TikTok Studio itu aplikasinya sendiri ya. Jadi kayak fokus kepada Kairu, thank you. Fokus kepada materi-materi editing. Jadi di situ itu kita bisa menambahkan subtitle. Subtitle itu paling atas, ya. Di sini kan bingung, Teteh kira-kira subtitle itu penting nggak sih? Kenapa sih TikTok Studio itu menambahkan fitur subtitle paling atas? Berarti di situ bisa kelihatan bahwa subtitle itu penting. Ya, jadi TikTok Studio itu memang fokuskan untuk kita berkreasi untuk konten-konten kita. Kalau di apa namanya itu? Thank you Miss Julianti ya. Kalau misalnya di fitur TikTok biasa itu kan umum ya, general. Kalau TikTok Studio itu lebih kepada nanti fokus nih ke aplikasi, ke akun kita. Nanti kita bisa evaluasi, kita bisa lihat komentar-komentar apa aja yang belum terbalas ya. Kemudian nanti kita mudah dalam hal pengeditan karena halamannya tuh khusus untuk edit video di TikTok Studio ya. Sore Teteh, sore juga Kak Mentari, apa kabar, sehat ya? Thank you sudah hadir ya. Kalau video nggak bayar promosi susah untuk FYP. Kalau live target sawer diamond enggak sih. Aku juga di sini jarang menggunakan promosi selama aku di TikTok selama tahun ini ya teman-teman. Fokus edukasi itu aku belum menggunakan yang namanya fitur promosi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Biwanda, terima kasih sudah hadir. Dan live streaming ini juga tidak menggunakan fitur promosi ya. Bang Yoga, Bang Rol, terima kasih banyak ya. Gimana caranya memindahkan akun kita dari HP lama ke HP yang baru kakak? Pertama pastikan kita hafal ya, kita login pakai apa, pakai nomor handphone atau pakai alamat email. Kalau kita sudah tahu itu semua ya tinggal pindahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Siti, selamat bergabung. Iya Abang Azza, nggak apa-apa Teteh. Iya Bang ya. Salam kenal ya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aneng, selamat bergabung. Dita, iya Kak Rova, kenapa? Kak Rova ini kayaknya kenal nih di dunia kenyataan nih ya. Kayak nyapanya deket banget gitu ya. Kok siang Teh? Siang, karena ada waktunya siang. Sis Iren, thank you. Apa kabar Sis Iren? Masya Allah ya, ketemu lagi. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kak Dona, selamat bergabung. Asik. Jam 1 siang Bun. Oh jam 1 siang, kirain jam 1 malam. Kalau jam 1 malam tuh tidur ya. Rota bukannya iya, emang gitu ya. Emang disarankan untuk gacor kan. Makanya di sini teman-teman semua ya, ketika kita di sini pengen mendapatkan perhatian dari TikTok, kita jangan pernah diem ya. Salah satu hal yang menyebabkan live streaming kita itu gagal di awal karena kita diem. Rata-rata gini kan, kita yang baru memulai itu, hai Kak Idawati, udah diem aja, cuman hai aja. Terus tiba-tiba Kak Rova datang, hai Kak Rova, welcome, udah gitu aja diem, nggak pakai kata-kata yang lain gitu, biar orang tuh tertarik untuk komentar lagi ya. Iren, thank you. Masya Allah guys, ini ada Sis Iren, salah satu yang selalu mendukung live streaming Teh Dita ya. Belum Teh, belum makan, belum ini ya, belum dinner ya. Pernah selim itu pernah. Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Hai, waalaikumsalam Kak Juliati. Thank you sis, terima kasih sudah hadir. Teteh gimana liveku semalam, deg-degan, kaget Teteh mampir. Keren. Poin pentingnya adalah Kak Mila sudah berani tampil. Semangat. Mr. Cool, thank you ya. Besok live-nya biasa lagi jam 4 ya Teh, insya Allah ya.
Insya Allah, Masya Allah. Besok-besok sore lagi ya live-nya Insya Allah guys. Teteh izin undur diri sebentar lagi mau azan. Iya, sebentar lagi mau azan guys. Aku like enggak? Ciri-ciri konten kita FYP itu apakah? Ciri konten kita FYP adalah ketika kita melihat data analisis dan yang nonton konten kita itu bukan followers kita atau ada tanda plusnya, itu artinya konten kita sudah FYP. Karena FYP itu kepanjangan dari disebarkan, diberanda atau disarankan ya. Sekarang itu bukan untukmu ya. Kalau teman-teman baca data analisis ya, teman-teman menganalisis konten, di situ itu bukan untukmu lagi. Sekarang masuknya kategori saran ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Farah. Live streaming baiknya dari TikTok Studio teh. Kalau aku di TikTok biasa. Kak Iren, selamat sore juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, langkah apa aja bagi pemula di TikTok? Langkah yang pertama, kakak itu menentukan apa tujuan kakak masuk ke TikTok. Yang kedua, kakak tanya kepada diri sendiri kenapa kita di TikTok dan pengen apa kita di TikTok. Setelah bisa menjawab dua pertanyaan tersebut, tentunya langkah pertama kita pahami tentang yang namanya aturan TikTok. Oh, aku teteh belum paham aturan TikTok. Aku mau bikin konten aja. Sok bikin konten sesuaikan dengan tujuan kita yang pertama tadi. Ya. Kenyataan nggak tuh? Nambah gemoy aja kakak ini. Oh, iya tah Kak Ideal. Wih, Kak Ideal apa kabar? Berarti Kak Ideal tuh orang lama nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Helen, apa kabar? Kak Marina, selamat bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anjay, ini Kak Wanda kenapa nih? Kayaknya Kak Wanda itu kayak lagi happy gitu ya. Kenapa? Masih tanggal muda ya. Tapi aku juga lagi belajar live, tapi masih balelol nyariosna wajar ya. Aku banget teh, kan. Assalamualaikum semuanya, waalaikumsalam. Kok siang ya teh? Ini masih siang jam 3, lebih cepat 1 jam ya. Kakak aku coba live pura-pura live cek hodam, giliran keranjang bawa keranjang 0 ya. Orang tuh mau cek hodam aja bukan mau belanja gitu kan. Tapi followers bisa berkurang ya aku aja yang setiap hari live streaming bikin konten tuh berkurang karena kita nggak bisa maksain orang terus standby kepada room kita ya. Kak Iren, thank you ya sudah hadir. Iya, saya juga bingung kalau live kadang cuman ngobrol-ngobrol, kadang saya karaoke kakak. Karena kita belum tahu tujuan kita ke TikTok apa. Neng, akun Umi lungsur dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru mulai ya sis? Enggak, mau udahan ini. Telat gabungnya ya kak? Iya, telat, bentar lagi turun. Kakak aku mau coba. Aduh, udah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Agar postingan FYP kakak, gini guys, aku punya ciri-ciri nih. Teman-teman perhatiin ya. Bisa jadi ini termasuk kepada akun teman-teman ya. Ciri-ciri konten yang nggak akan pernah FYP. Yang pertama, konten tersebut sudah kita edit, udah kita buat ya. Yang kedua sudah kita edit. Yang ketiga sudah tambahkan subtitle, caption, hashtag ya. Sudah kita buatkan sampul, tapi kita hanya simpan di draft. Itu adalah ciri-ciri konten yang gak akan pernah FYP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan, nggak tahu itu siapa ya. Aku cuman akun-akunku namanya ini semua ya, Dita semua. Kalau akun dibatasi maksudnya gimana? Kayak nggak disebarkan, itu artinya dibatasi kan? Ya guys ya, jadi ciri-ciri akun yang nggak akan pernah FYP adalah akun yang sudah teman-teman edit ya, udah teman-teman tambahkan subtitle, udah teman-teman tambahkan apa, nggak pernah diupload. Itu ciri-ciri akun yang nggak akan pernah FYP. Intinya di TikTok bisa menghasilkan cuan toh, bisa, karena TikTok itu menyediakan 24 fitur ya, 24, bayangin aja. Dalam satu ini kan ada yang namanya istilah dompet atau dashboard ya, Abang Ono ya. Jadi Bang ya, di TikTok itu kan ada dashboard nih, dashboard konten. Di dashboard konten itu ya ada 5 sumber. Yang pertama dari kemana?
Yang pertama itu dashboard live streaming. Yang kedua dashboard hadiah video. Yang ketiga itu dashboard marketplace. Yang keempat dashboard berlangganan. Yang kelima dashboard insentif live. Jadi ada 5 sumber dari satu fitur live streaming aja gitu kan. Jadi satu dashboard itu 5 sumber penghasilan. Belum lagi nanti kalau kita masuk kepada program affiliate program ya, TikTok Shopper Creator, itu dashboardnya beda lagi. Ada komisi dari penjualan live streaming, ada komisi dari kita itu bikin konten keranjang kuning, ada komisi dari share link ya. Itu 3 penghasilan ya. Itu dashboard yang kedua. Belum lagi dashboard yang namanya kreator bekerja sama dengan artis. Belum dashboard TikTok Go. Jadi satu dashboard aja dompetnya banyak. Bayangin aja ketika satu akun kita itu fiturnya terbuka, semua fitur akan terbuka seiring berjalannya waktu kalau misalnya akun kita sudah berkembang. Cuan guys, makanya kenapa ya konten kreator yang sudah terjun di TikTok ini ya banyak yang tiba-tiba kebangun rumah, tiba-tiba kebeli mobil, karena sumbernya banyak ya. Yang kita tahu kan hanya live streaming gitu kan. Nah, teman-teman nggak tahu juga kan itu kontennya udah dibayar berapa juta dari kreator marketplace aja. Yang Teh Dita sudah lihat ya, penghasilan yang punten ya, yang paling minim itu sekitar 7 jutaan gitu. Kak Ono thank you ya. Jadi bayangin aja guys, seberapa kaya konten kreator yang sudah lebih dulu. Teteh ti paling mana abdi ti Tasik, abdi linggih di Purwakarta teteh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Emang ini udah mau selesai apa baru mau mulai? Udah mau selesai ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Farmi, selamat bergabung. Assalamualaikum Kak Dita, mau tanya maaf melenceng. Waalaikumsalam. Followers udah 600 tapi belum bisa menautkan keranjang kuning. Aku tanya, kakak sudah kan di sini persyaratan untuk bergabung ke program TikTok Shopper Creator itu banyak ya. Yang pertama kakak sudah berusia 18 tahun. Yang kedua kakak sudah mempunyai followers 600. Yang ketiga kakak sudah aktif belum 28 hari. Aktif 28 hari ngapain teh bikin konten, minimal ada 28 konten di akun kita. Yang keempat kita sudah pahami aturan panduan komunitas belum. Jadi persyaratan untuk masuk ke fitur monetisasi itu tidak hanya followers, ada persyaratan lain, silahkan teman-teman pahami ya gitu. Teteh belum dijawab, aku nggak ada tulisan typingan Umini, berarti Kak Umini kena filter. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mamah Despia. Waalaikumsalam Bu Tini. Waalaikumsalam Kak Zaida. Tap guys. Wah, terima kasih ya Mr. Cool. Ya teh, saya lihat Komal temen juga dapat apa? Teteh aku pamit, makasih banyak ilmunya, sehat selalu buat Teh Dita, amin. Oke cina ya. Hadiah video gimana kakak? Jadi kita mengaktifkan fitur hadiah video, jadi nanti kayak kalau di sebelah itu kayak apa ya istilahnya itu kejojor, tahu nggak istilah di sebelah ya? Jadi di TikTok juga ada kejojornya di video ya kalau sudah 1000 followers. Kak Ninda terima kasih. Wih, siang-siang kasih nasi padang, jangan lupa sama es teh manis. Teteh, iya Kang Fitro kumaha damang. Insentif live itu gimana Teteh? Jadi kita mempromosikan fitur live streaming ya. Maaf di sini hujan agak besar, aku nggak ikut nonton dulu. Ya nggak apa-apa ya, kita di sini memang ngobrol-ngobrol santai. Assalamualaikum Teh Dita, waalaikumsalam Kak Ninda, apa kabar? Kakak boleh bertanya nggak? Boleh. Share linknya pernah dapat saya host. Share link yang pernah saya dapat saya host. Alhamdulillah ya. Boleh nggak kalau satu akun itu ikut beberapa fitur? Boleh kan? Kalau sudah memenuhi persyaratan boleh. Tapi kalau ada foto profil di atas itu artinya apa? Hah? Ini adalah kontributor teratas, tamu VIP-nya Teh Dita. Pada kesempatan sore ini ada Abang Ono dan siapa nih nomor satu lagi, cek namanya lupa nih ya. Ada Abang Ono dan ada Kak Cece Ayu ya, itu adalah tamu VIP. Makanya yang duduk di atas sini biasanya dikepoin sama penonton lain, dan biasanya di sini itu akan dapat yang namanya peminatan audiens. Biasanya di room pengembangan akun posisi ini diperebutkan
Berdasarkan apa? Kontributor teratas, guys. Pendukung terbanyak gitu ya. Kak Heri Jono, Aadeng, thank you ya. Yang nggak disebar seperti gimana, Teteh? Yang nggak ada tulisan sudah bergabung ya, gitu. Kalau nggak keluarin goodie bag, kok nggak keluarin goodie bag, Kak? Enggak, aku nggak keluarin goodie bag ya. Kosong ya, kantongnya kering. Bang Ona, thank you ya. Wah, tambah wawasan nih, makasih Kak, sama-sama. Ya, jadi teman-teman semangat ya. Bukan hanya penghasilan di TikTok ini, bukan hanya di dalam live streaming, tapi teman-teman semua, kalau saran Teh Dita, manfaatkan fitur live streaming ini untuk teman-teman mengembangkan akun. Teman-teman dapatkan bimbingan, dapatkan pengarahan supaya teman-teman tambah semangat di dalam hal aktivitas live streaming ya. Live streaming itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal guys. Banyak manfaat ketika nanti akun kita itu sudah besar. Tahu nggak? Fitur live streaming ini adalah salah satu fitur yang memang mempermudah kita untuk mendapatkan followers, karena live streaming ini adalah salah satu jenis konten juga, tapi berdurasi panjang. Kalau misalnya konten itu kan durasinya pendek, 15 detik sampai 10 menit maksimal ya. Nah, kalau live streaming ini durasinya itu 2 jam. Jadi semakin panjang durasi live streaming kita itu, berkesempatan kita itu akan bertemu dengan orang-orang baru. Makanya di sini teman-teman yang punya waktu, silahkan manfaatkan fitur live streaming ini untuk teman-teman ingin fokus mengembangkan akun. Bener nggak Kak Heru? Kak Bahar, terima kasih banyak. Iya Kakak, makasih banyak infonya. Sama-sama Teteh, maaf nggak bisa absen, nggak apa-apa. Aku di sini tidak memaksakan untuk absen, Kak Supi. Terima kasih Teh udah berbagi pengetahuannya sama-sama ya. Teteh mau nanya, kalau narik saldo reward live ada batasannya? Batasan harian itu sampai tergantung akun. Kalau di akun Teh Dita itu sampai $150 Kak Ninda. Tapi ada kalau awal-awal itu sampai $100. Tapi akun Teh Dita ini pembatasannya itu sampai 150. Salam Maranggi Teh, dulu waktu per kereta saya tinggal di Pleret. Hai Kak Primo, terima kasih banyak ya. Kenapa nggak mampir nih ke daerah Purwakartanya? Teteh, kalau ada foto profil di atas itu apa artinya? Ini kontributor teratas Kak Cece ya. Sudah tergeser sama Bang Heru nih ya. Hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin tur host, ada undangan. Siap. Terima kasih ya Mr. Cool atas dukungannya ya. Assalamualaikum, selamat siang kakak host. Waalaikumsalam Aadeng, selamat siang juga. Kak Ninda, thank you nasi padangnya ya. Kalau affiliate live-nya harus jualan semua atau bisa live yang lain Kak? Ya ini aku juga di sini kan punya showcase, punya keranjang kuning, tapi kan aku di sini memang fokus ingin edukasi teman-teman. Artinya di sini ya tergantung tujuan kita tuh apa ya. Teteh salam kenal, Teh salam kenal juga Aadeng. Masya Allah, terima kasih banyak ya dari tadi kontribusinya. Punten baru tersapa ya. Teman-teman boleh kenalan sama Aadeng ya, salah satu orang baik yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya. Ada Bang Ono juga, thank you ya. Live PK itu apa Teh Mitch ya. Bunda Eti, terima kasih banyak, kuehnya berkah ya. Kakak gimana caranya live kayak kakak tanpa komal? Aku baru pemula. Iya, live aja. Artinya kita tidak mengundang tamu naik ke atas komal. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak Guslina Shop, selamat bergabung guys. Nggak mau gitu kenalan sama Aadeng guys. Teteh tolong penjelasan tentang video dibatasi, soalnya tadi pas Teteh ngejalak kasih sinyal saya lagi jelek. Artinya ketika video kita dibatasi ya, konten kita itu tidak memenuhi syarat untuk disebarluaskan. Bisa jadi dari video, dari suara yang kita gunakan sudah tidak bekerja sama TikTok ya, bisa jadi dari isi kontennya, bisa jadi dari apapun itu, namanya juga sistem ya. Jadi ketika kita di sini bikin konten lalu dibatasi sama TikTok, itu artinya ada hal-hal yang tidak direkomendasikan sama TikTok ya. Tapi kalau saya hanya nonton video orang katanya bisa dapat bayaran, bener nggak sih? Saya sudah nonton. Bener. Kalau teman-teman di sini bisa memanfaatkan fitur poin ya. Teman-teman di sini sering ngeliat nggak ada yang namanya huruf P di sini di beranda warna kuning?
Itu sebenarnya kalau kita manfaatin, kita bisa berpenghasilan di sana. Berpenghasilannya nggak besar, beda dengan posisi kita menjadi seorang konten kreator ya. Jadi di situ dengan memanfaatkan fitur P itu kan poin ya, bonus ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan poin sesuai dengan aktivitas kita, aktivitas pencarian, aktivitas nonton konten ya. Nanti poin tersebut bisa kita klaim lalu kita tukar ke rupiah. Jadi kalau teman-teman menemukan huruf P yang ada di beranda, jangan kita klik tombol X ya. Jadi kita ikuti program tersebut supaya kita dapat poin gitu ya. Bisa sebenarnya sebagai penonton, nonton konten ya, bukan nonton live streaming. Ikut gabung teh, siap, hatur nuhun teh, bentar lagi mau sholat asar. Iya, sama-sama kakak, mantap edukasinya, jadi betah duduk di room teh Dita. Makasih ya atas waktunya Papki, thank you Papki. Aku belum tahu teteh host pemula. Ya, aku host pemula. Izin mundur dulu kak, sinyal kurang bagus, mau hujan. Siap ya teteh. Kalau live nyanyi dapat cuan nggak dari TikTok? TikTok itu hanya menyediakan tempat ya. Jadi kakak Umi nih sekali lagi dan teman-teman semua di sini ya, TikTok itu menyediakan yang namanya fitur live streaming. Nah, fitur live streaming ini bisa kita aplikasikan ya, mau kita bawakan menjadi acara apa. Nanti sistem itu akan ngebaca berdasarkan isi konten yang sering kita bawakan. Kita konsisten membawakan acara nyanyi, kita dipertemukan dengan penonton yang suka hiburan, yang sering mendengarkan nyanyi-nyanyi, musik-musik. Atau kita di sini suka mengedukasi, bawakan konten-konten yang sifatnya edukatif, nanti akan dipertemukan kepada penonton-penonton yang terbiasa nonton konten-konten yang sifatnya edukatif. Contohnya ya, teman-teman yang hadir di sini 92 juta mata memandang itu bukan hanya nonton di roomnya Teh Dita, tapi sebelumnya juga suka nonton di room-room edukasi yang lainnya ya. Sengaja mencari tahu tentang informasi yang dibutuhkan karena ada tujuan tertentu. Nah, direkomendasikanlah sama TikTok muncul di beranda. Salah satunya muncul si wajah Dita Tea ini. Ya, Dita Tea itu diminati sama Bang Ono, diminati sama Bang Heru. Betah duduk di dalam room live streaming Teh Dita, merasa isinya bermanfaat. Disitulah dapat yang namanya stiker atau kontribusi, dan itu yang akan menjadi cuan gitu. Jadi yang harus kita perhatikan apa? Kita perhatiin penonton kita ya. Bagaimana cara memperhatikannya? Kita libatkan penonton kita, sapa mereka. Kak Dede thank you, sapa mereka ya, asalnya dari mana, lalu kemudian kita jelasin apa isi daripada live streaming kita biar penonton tuh paham gitu ya. Nah, ini ada Kak Warung Nenek juga, terima kasih banyak ya. Gitu guys. Jadi penghasilan dari TikTok itu ya dari penonton, dari audiens ya. Teteh affiliate dari audiens ya? Iya, dari konten kita ditonton oleh penonton, kebetulan konten tersebut berkeranjang kuning dan si penonton tersebut membutuhkan produk tersebut, check out lah melalui keranjang kuning gitu guys. Paham nggak? Ada bayangan nggak? Padang hadir, siap. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam Bang Kantar. Aku tetep aja mah dengeran Kak Ditanya. Iya, hati-hati nanti kejeduk lagi ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku izin dulu Teh, makasih ilmunya, mau sholat dulu. Siap Kak Ninda, thank you ya. Teman-teman di sini Kak Ninda juga host ini, teman-teman host sharing pagi-pagi ya. Kalau mau kenalan sama Kak Ninda juga boleh ya, sama dong, kita spender tap-tap. Dari Bandung Teteh, Masya Allah, atur nuhun hadirnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal Bang Ono, salam kenal kembali. Bang Ono disapa nih sama Kak Nur. Kenapa nggak mau kenal? Kenapa nggak mau kenal? Kenapa ya? Mau kenalan sama Aadeng cenah tuh. Ada yang mau kenalan sama Aadeng. Lama-lama ini jadi room perkenalan guys. Assalamualaikum Teh. Aku keluar tadi Teh ganti foto profil, kini gabung lagi. Kita cek dulu foto profilnya ya. Ini udah kelihatan wajahnya. Tapi kalau bisa ya, sedikit lagi ya. Pakai background yang polos, bersih belakangnya. Biar fokusnya ke wajah Kak Zohri. Ya, ini profilnya udah bagus menggambarkan siapa Kak Zohri, tapi foto profil belakangnya rame dan wajahnya tuh gelap ya. Nanti kalau misalnya ada waktu, cari background atau tembok yang bersih, cekrek selfie
gitu ya, biar lebih oke. Oke. Nah gitu, tak kenal maka tak tendang di sini guys. Makasih ilmunya Teteh Ho, sama-sama. Boleh akun saya dicek kakak, boleh Papaki ya. Kak aku hadir, siap. Izin turun teh, siap. Teman-teman yang sudah hadir, yang mau sholat asar boleh ya. Teteh tipalih mana? Abdi linggih di Purwakarta ya. Kakak lab aku targetnya harus 1 mawar. Kenapa? Karena kakak mungkin baru memulai. Kak Kiki, salam kenal Kak Kiki. Habis nyasar keluar negeri. Ada pintu Doraemon ya di sini. Kakak kalau affiliate PT-nya harus jualan semua enggak? Enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Kiki Linda Sari, selamat bergabung. Waalaikumsalam Kak Gema, terima kasih ya. Disapa-sapa tapi nggak nyaut, senyum. Hai, beda nih. Kak Passion gini. Halo Kak Ayah Najwa, gitu kan? Tapi kita tambahkan energi dan tambahkan senyuman di dalamnya. Hai, hai. Karena walaupun kita ini media sosial, tetap yang nonton itu manusia, punya nyawa, punya hati. Jadi ada feel-nya. Kalau kita tambahkan senyuman di dalamnya, biasanya itu lebih semangat lagi. Hai Kak Passion, selamat bergabung. Makasih teh ilmunya, sama-sama ya. Kakak tadi aku live kenapa ya? Kena Badung, harus cepat-cepat berhenti, akan diberhentikan permanen. Tulisannya di bawah itu namanya pesan khusus ya. Lab apa baru gabung live TikTok. Teteh pamit dulu ya. Siap Adeng, thank you ya atas waktunya. Produk FYP belum tentu ada penjualan ya Teh. Iya, belum tentu. Karena apa? Karena memang tergantung dari ketertarikan penonton ya. Teteh kalau kita konten sambil kerja gimana, bagus nggak sih Teteh? Bagus. Teteh agensi itu apa? Agensi itu bahasa sederhananya tour guide yang akan menemani kita dalam proses perkembangan akun gitu ya. Jadi kita akan dapat bimbingan, pengarahan, pendampingan pada saat dalam proses kita di TikTok ini, karena kita seseorang yang belum tahu apa-apa gitu ya. Ya sama aku ikut nyimak. Salam kenali Kakak Nur, salam kenal semuanya. Coba lihat profil aku bagus enggak? Terlalu silau ya. Acara apa Teteh? Acara TikTok. Mohon gitu Teteh. Pak dosen selamat bergabung ya. Teteh kalau ganti PP bisa ngaruh nggak dengan followers? Untuk awal tuh pengaruh ya. Asalkan gini, kita ganti foto profil tapi nama kita tetap. Jangan berduaan barengan ya. Foto diganti, nama diganti, ya otomatis orang tuh nggak akan kenal sama kita ya. Jadi kenapa sih TikTok itu memberikan durasi 7 hari ya untuk kita bisa mengganti kembali yang namanya apa? Mengganti kembali yang namanya nama kita, supaya penonton kita atau teman-teman kita itu terbiasa dulu, terbiasa oh ini tuh Kak Sarah. Nanti sudah terbiasa sama foto profilnya, tiba-tiba kita ganti nama, biasanya dikenali. Tapi di sini ketika kita ganti semua unsur yang ada di dalam profil kita, contohnya di sini ada foto, nama atas, nama bawah, bio, otomatis orang sepintas tidak akan mengenali kita, kecuali memang sudah masuk kepada konten kita. Nanti akan ngeh, oh ini Kak Sarah gitu ya. Tuh Bang Ono bales salamnya Mbak Nur. Selfie dekat materi aja biar bersih. Kakak minta tolong cek akun aku Kak Dita. Siap, betul itu Teteh Host. Makan berapa kali kirim kita setiap harinya Kak? Ibaratkan kita kerja di dunia kenyataan, bikin konten itu kayak absen ya. Karena 2 hal yang akan dilirik sama TikTok, konsistensi kita, lalu kemudian kontribusi ya. Kita bisa bikin konten 1 hari 1 kali, bagus. Kita bisa bikin konten lebih dari 1, bagus ya. Asal tiap harinya itu upload konten. Jangan hari ini upload 3 konten, besoknya nggak upload konten. Hari ini semangat 1, 2, 3, 4, 5 terus ya, tiba-tiba kita nggak ada upload konten. Itu yang tidak direkomendasikan sama TikTok. Makanya di sini buat yang namanya planning plan atau perencanaan konten, sehingga teman-teman bisa konsisten di dalam hal aktivitas berkonten di sini, jadi nggak beban. RA Hikmah, thank you Teteh. Siap, terima kasih ya Kakak Nur, terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan, selamat bertugas ya. Salam dari kota Malamejeng, salam kenal juga. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Kenapa Bang Ajudan sampai teriak-teriak, kenapa? Ada yang urgent gitu?
Salam kenal Bas Ono. Ih, dipanggil bos. Bang Ono dipanggil bos. Bimbingan dari agensi via online, Kak. Ada via tulisan, ada juga via obrolan. Nanti biasanya setiap 1 minggu sekali. Tapi ada customer service-nya setiap hari gitu ya. Sore Teteh, sore juga. Udah dari kemarin. Halo semuanya, hai juga. Kalau kita gabung ke agensi, untungnya apa Teteh? Dapat bimbingan, dapat pengarahan, dapat tempat belajar secara gratis. Itu keuntungannya ya. Oke Teh, Jambi hadir. Siap, salam kenal semuanya. Salam kenal kembali Kak RA. Kakak, aku lab banyak profil, tapi ada bacaan untuk mengundang. Jadi kehalang banyak banget itu. Itu artinya kita bisa mengundang teman kita ya. Terima kasih Kakak RA sudah di-share. Teteh izin mau berangkat kerja. Siap Kak Supi, terima kasih banyak atas waktunya ya. Apakah ngaruh kalau tidak lab sama pendapatan? Ya ngaruh dong. Ya pengaruh dong. Ya pengaruh dong Kak Kiki. Jadi kan kita itu live streaming nih hari ini. Idola welcome. Nah kita kan live streaming nih hari ini, otomatis kita memberikan sesuatu hal yang bermanfaat. Di situ penonton itu mendapatkan manfaat dari room live streaming kita. Banyak penonton yang sawer kita. Nah disitulah menjadi penghasilan kita. Itu kalau nggak live streaming tentunya kita nggak bertemu dengan penonton ya, tentunya kita nggak bisa mendapatkan pendapatan pada hari itu. Ya, begitupun dengan jualan gitu kan. Peringkat harian dengan live populer apa bedanya host? Oh, kalau peringkat harian tuh kan biasanya kita berkaitan dengan peringkat setiap hari karena setiap detik itu berubah. Kalau populer itu masuk kepada angka populer yang secara global kita masuk urutan di sana ya. Itu bedanya. Paham nggak Bang Toko? Assalamualaikum, salam kenal dari Semarang. Waalaikumsalam. Siap, hati-hati di jalan Kak Supi ya. Caranya gabung agensi gimana itu Kak? Kakak bisa menghubungi agensi tersebut ya. Kakak bisa berkomunikasi ke si pemegang agensi tersebut ya. Kalau Mbak Titik memang di sini berminat masuk agensi, kebetulan Teh Dita juga ada agensi. Jadi kalau teman-teman berminat, hubungi nomor telepon yang ada di profil ya. Teh, akunku gimana menurut Teteh, kurangnya gimana? Foto profil kurang deket ya. Caranya Teteh, caranya hubungi agensi tersebut. Masuk agensi berapa Teh? Gratis. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kakak Idola, selamat bergabung ya. Gimana kabarnya Kakak Idola, sehat? Selamat sore host, selamat sore juga Kak Heri. Kalau enggak ada yang nyawer gimana Kak? Ya belum dapat penghasilan. Jam berapa tadi mulai Teh? Jam 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda Nisa, selamat bergabung. Baik, makasih Teh, sama-sama. Pamit dulu ya Neng Gita, terima kasih ilmunya, sama-sama. Warung Nenek, makasih Kak Dita, sama-sama. Waalaikumsalam. Apa bedanya agensi dengan mobile class? Sepengetahuan Teh Dita ya Kang Heri, thank you. Sepengetahuan Teh Dita, kalau teman-teman gabung kepada agensi, teman-teman dapat bimbingan ya, bimbingan, pengarahan, juga ilmu-ilmu dasar tentang live streaming, pemahaman tentang panduan komunitas. Kalau mobile secara gratis, kalau mobile class itu sama, dapat bimbingan, dapat pengarahan, tapi kakak berbayar gitu. Itu bedanya ya. Kak Sikrit, thank you ya sudah share-share. Izin turun dulu kakak, siap. Terima kasih banyak Bang Yogi. Secret people. Bergabung Teh, siap masuk agensi gratis ya, gratis. Kalau gabung agensi ada ikatan tertentu nggak? Memang kalau teman-teman masuk agensi itu ada yang namanya kontrak. Ya, di kontrak nanti teman-teman ya selama minimal tuh 3 bulan ya. Nanti dilihat nih, karena kan teman-teman itu masuk aplikasi pihak ketiga atau yang disebut backstage. Nanti teman-teman itu bisa dilihat, dipantau gimana nih traffic perjalanan teman-teman itu live streaming. Kita bisa lihat nih ya gimana trafficnya, bagaimana, berapa jumlah penontonnya, apa-apa saja yang terjadi di dalam live streaming bisa kita pantau gitu. Tujuannya apa? Untuk evaluasi. Kan kita di sini sedang berproses mengembangkan akun gitu kan. Tipsnya biar banyak yang nyawer Kak. Berikan tontonan yang bermanfaat Kak Bunda Eti ya. Kalau teman-teman di sini pengen dapat penghasilan, ambil topik hiburan, menghibur, karena yang nonton itu adalah orang-orang yang sudah capek di dunia
pekerjaannya masuk ke TikTok cari hiburan, dan kita hadir sebagai konten kreator yang menghibur, biasanya penontonnya itu lebih royal dibandingkan dengan host edukasi. Siap, terima kasih ya Bang Ono, thank you sudah hadir. Hati-hati di jalan ya, salam buat keluarga. Selamat, syarat masuk agensi apa host? Sudah live streaming selama minimal 7 hari dan bukan live jualan ya. Oh, kalau Kamis mah jam 2 mau pengajian ya Teh? Iya, mau pengajian, di rumah ada jadwal pengajian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Dewi, thank you. Kalau memperbesar huruf ketika live, geser layar ke sebelah kiri ya, nanti hurufnya akan besar. Terima kasih sudah di repost ya Bang Toko. Naikin kemana Kak Benefit? Ketinggalan Teh. Kita hari ini teman-teman jujur ya, tidak masuk kepada materi, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman dari satu persatu itu mewakili teman-teman yang lain. Karena biasanya dasarnya permasalahannya itu sama. Ya, permasalahan dasarnya itu sama ya biasanya, dan mudah-mudahan mendapat yang namanya apa? Mendapatkan yang namanya apa? Tambah pengetahuan ya untuk perbekalan teman-teman di sini. Teman-teman semua di sini tadi kan kita udah banyak bahas tentang yang namanya agensi ya. Kenapa sih banyak bahas agensi? Karena kebetulan di sini memang banyak yang bertanya gitu ya. Terima kasih ya Kak Gema atas waktunya. Karena kebetulan juga di sini banyak yang bertanya, ya apa salahnya Teh Dita jawab seadanya. Jujur guys, di sini Teh Dita tidak ada tujuan overclaim, di sini tidak ada tujuan untuk menyembunyikan apapun. Di sini teman-teman memang Teh Dita jujur apa adanya ya. Artinya di sini Teh Dita memang walaupun Teh Dita di sini pegang agensi, yaitu apa adanya yang Teh Dita sampaikan. Jadi fokusnya agensi itu adalah untuk tempat belajar. Ya, teman-teman akan dibimbing, diarahkan, dibimbing itu bagaimana sesuai dengan permasalahan teman-teman. Makanya biasanya banyaknya itu ditanya di customer service, atau teman-teman nanti juga dapat bimbingan berupa tulisan. Nanti teman-teman di sini ya bisa yang namanya dipelajari, dibaca kembali. Kenapa berbentuk tulisan? Karena setiap orang kan punya aktivitas masing-masing. Dengan tulisan tersebut mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang memang butuh informasi tersebut gitu ya. Nanti biasanya ada waktunya kita call gitu kan. Selamat sore izin turun, terima kasih sama-sama ya. Teh Dita boleh tanya penghasilan dari TikTok dari fitur apa saja? Apa fitur monetisasi konten? Banyak, ada 24 fitur. Dari fitur live streaming sendiri itu banyak ya. Ada jualan, ada seller ya, ada seller center nih atau jualan punya toko, ada affiliate atau kita bekerja sama dengan toko. Kak Ayu, thank you. Ada live streamingnya, live streaming ini kita itu menghibur, nyanyi. Nanti di dalam live streaming lain juga, wah Masya Allah, terima kasih sudah terpenuhi ya target kita. Masya Allah, berkah-berkah Kak, terima kasih banyak. Di dalam live streaming sendiri tuh banyak ya, monetisasinya itu banyak ya. Jadi tadi Teh Dita udah jelasin nih, satu dashboard itu ya, dompet itu sumbernya itu ada 5. Bayangin aja, ketika akun kita sudah besar nantinya, fitur monetisasi sudah terbuka semua, ya bayangin aja kenapa banyak orang yang sudah banyak sukses melalui TikTok ini dan media-media lain, karena monetisasinya itu banyak. Monetisasi di TikTok itu banyak. Kalau di fitur lain kan endorse atau iklan ya. Kalau di TikTok itu banyak. Ya, ada program-program yang bisa kita ikuti. Ya, contohnya kita bisa menggunakan musik yang ada kampanye. Jadi kita bergabung kepada program bekerja sama dengan artis, atau kita di sini melakukan live streaming ya, ikut event dari TikTok, kita dapat poin banyak, kita dapat monetisasi juga banyak teman-teman semua di sini. Jadi sebelum kita fokus kepada penghasilan, layakan dulu akun kita, karena semua fitur monetisasi itu akan hadir untuk akun-akun yang sudah berkembang. Ya, jadi teman-teman semua di sini fokus aja di sini membangun akun, manfaatkan fitur-fitur untuk kita mengembangkan akun, salah satunya fitur live streaming ya. Minimal live 7 hari berturut-turut ya Teh. Pokoknya sudah ada durasi minimal 7 kali live aja, bisa di-input masuk kepada agensi ya. Saya mungkin saya ikut agensi, boleh Ayah Najwa ya. Kalau belum berturut-turut bisa nggak Teh? Pokoknya durasinya 7 hari atau 7 kali minimal ya. Bunda Faiz, bukan, aku bukan Bunda Faiz.
Should. Monetisasi itu apa kakak? Penghasilan. Kakak izin tanya, saat ketika live tapi nggak ada dikasih mawar atau apapun bisa naik nggak kakak live-nya? Maksudnya di sini dengan peringkat. Kalau peringkat ya memang ini berkaitan dengan penghasilan kita. Tapi kalau misalnya di sini konsisten ya naik aja live mah gitu kan. Masa Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masa berlaku superfan berapa hari teteh? 7 hari. 7 hari. Makanya di sini kenapa Bang Toko itu abu-abu, karena selama 7 hari kakak tidak hadir di sini dan tidak melakukan absensi, makanya berwarna abu-abu. Ada pertanyaan lagi guys. Terima kasih sama-sama. Kakak 7 hari atau 7 kali kakak? 7 kali. Pernah melakukan 7 kali live di waktu yang berbeda tentunya ya. Ciri-ciri akun yang baik seperti apa kakak? Akun yang paham tentang aturan dan panduan komunitas. Setiap harinya kakak di sini melakukan aktivitas sebagai konten kreator, bikin konten ya. Kalau kakak ingin membentuk yang namanya apa? Berperan sebagai konten kreator. Kalau kakak di sini berperan sebagai penikmat konten ya kakak nonton konten aja. Ya, gitu. Kalau kakak di sini menjadi seorang konten kreator, tentunya buat konten yang memenuhi standar penyebaran dari TikTok atau standar rekomendasi. Kalau live pemula sapa-sapa aja. Kalau live tinggi ya apanya? Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda Sun. Teteh untuk peringkat itu urutannya gimana? Itu berkaitan dengan pendapatan, penghasilan dan kontribusi yang didapatkan saat live. Kontribusi durasi, kontribusi komentar, kontribusi followers baru, itu banyak hal yang dihitung ya. Berarti harinya berbeda kah? Harinya berbeda. Kembali lagi, kalau live sama konten apakah sama? Sama. Live streaming dan konten itu sama-sama jenis konten. Ya, kalau live streaming itu ya durasinya panjang ya. Ada yang 2 jam, 3 jam, tapi hanya disebarkan pada saat host tersebut melakukan live. Tapi konten durasi pendek atau disebut VT, durasinya pendek, tapi terus sama TikTok sebarkan selama ada interaksi di dalamnya. Ya, jadi biasanya konten-konten yang terus disebarkan adalah konten-konten yang setiap harinya muncul interaksi. Jadi kalau konten kita stuck di angka 200, biasanya interaksinya tuh lemah gitu ya. Kakak, kalau saya itu ada yang nonton tapi nggak ada yang komen ya, berarti kita itu fokus kepada apa? Interaksi. Di awal kita jemput bola Kak Alin ya, kita sapa tamunya, kita libatkan penonton, karena kita sebagai seseorang yang sedang mengembangkan akun, kita yang butuh penonton. Cakep. Teteh, akun aku kan kena PL usia, gimana cara benerinnya? Ya, verifikasi identitas ya, bisa jadi kakak belum verifikasi identitas. Kakak, mengapa kalau live aku penonton cuman 100 orang, yang duduk di sini 100 orang, atau yang keluar masuk 100 orang? Kok aku nggak disapa karena baru masuk? Contoh peringkat C4 dan D4 itu gimana? Kalau peringkat di sini teman-teman ya, kalau peringkat di sini, kalau Liga D itu biasanya yang baru memulai, biasanya berkaitan sama penghasilan ya, gitu. Semakin tinggi peringkatnya, biasanya penghasilannya juga sudah tinggi. Hai juga Kak Redshi, selamat bergabung Kak Redshi. Salam kenal ya. Gitu guys ya. Jadi intinya peringkat tuh berkaitan dengan kontribusi dari penonton atau penghasilan kita atau kontribusi kita kepada TikTok gitu ya. Gitu guys. Golden Bray, selamat bergabung. Guys, karena Golden Bray sudah hadir, waktunya kita turun ya. Kakak kalau dapat di Liga 5 itu kakak gimana kak? Hola juga. Maksudnya Liga 5 gimana nih? Terima kasih infonya sama-sama. Kalau ada yang komen, bentar sebentar. Kalau ada yang komen, like dan pengikut baru saat live itu nanti ada reward di TikToknya. Kalau ada yang komen, like dan pengikut baru itu nanti ada reward. Enggak, Kak Mila, nggak ada reward di TikTok, nggak ada. Ya, TikTok itu belum ada monetisasi lewat konten. Ya, artinya nggak ada monetisasi kayak aplikasi sebelah gitu ya, berdasarkan penayangan, enggak. Bang Herju, thank you ya. Tapi di sini yang TikTok sediakan itu ketika kita sudah mendapatkan engagement, artinya like, comment, share dan
followers baru, artinya sistem membaca nih konten kita itu diminati oleh audiens. Makanya biasanya sistem membooster konten-konten yang diminati tersebut. Gitu. Nggak dapat reward. Reward itu didapatkan dari monetisasi, ya. Gitu. Jadi ada kerjanya. Jadi apa manfaat konten itu untuk memperkenalkan siapa kita? Ya. Teteh kalau live hiburan tapi konten saya adalah tentang otomotif, apakah bisa? Ya bisa dong. Kalau sebuah VT viewersnya banyak tapi interaksi kurang, LKS-nya sedikit, itu kenapa Kak? Artinya ya, artinya kita di sini memang apa ya, sudah berusaha disebarkan sama TikTok tapi minatnya belum ada ya. Ini bisa live Kakak Host, alhamdulillah udah sembuh dengan bantuan agensi. Aku boleh nanya host? Boleh. Teteh, cara masuk agensi yang tidak berbayar gimana? Daftarkan diri kita masuk kepada agensi tersebut. Gitu ya. Akun yang tidak di fallback bagusnya diapain Kakak? Ya gimana ya? Akun yang tidak di fallback ya bagusnya diapain? Ya kita harus rubah sudut pandang kita ke ikan lele. Kita harus tanya kepada diri kita kenapa kita follow akun tersebut. Gitu ya. Kalau misalnya kakak ikan lele follow akun tersebut karena memang suka terhadap konten-kontennya, ya udah di follow aja, gitu ya. Dalam artian di sini ya udah karena kita memang suka terhadap konten tersebut. Tapi kalau kakak di sini fokus ingin di fallback, ya ingat TikTok itu kan pusatnya konten kreator ya. Tidak semua orang tuh punya minat yang sama. Kecuali memang sudah pernah ketemu, sudah pernah ngobrol, atau kita tuh sudah kenal satu sama lain nggak fallback, ya kita tanya balik kenapa akunku nggak sampai di fallback gitu kan. Ya kalau misalnya kita di sini fokus dan baperan hanya karena tidak di fallback, mending nggak usah masuk media sosial atau TikTok, karena TikTok di sini memang fokusnya untuk konten kreator gitu kan. Pertemanan banyak tidak menjamin kakak itu punya monetisasi banyak juga di TikTok. Tapi ketika kita di sini punya popularitas yang tinggi, disitulah brand atau sistem atau ngebaca bahwa akun kita itu layak diajak kerjasama gitu ya. Jadi kalau kita di sini follow akun orang karena memang ingin mendapatkan fallback dan orang itu nggak mau fallback kita, ya nggak usah baper. Artinya ya memang mungkin orang tersebut nggak minat sama kita. Artinya memang beda peminatan gitu ya. Bagusnya diapain? Mental kita yang disehatkan. Ya aku nggak baper ketika aku follow akun seseorang nggak di fallback. Aku nggak baper karena aku ketika follow akun seseorang karena aku suka. Karena aku memang suka terhadap konten tersebut dan aku memang ingin mengikuti konten tersebut biar nggak ketinggalan gitu ya. Aku di sini memang seseorang yang kalau misalnya lihat konten itu memang sesuai peminatan aja. Banyak konten yang dilihat tapi nggak sembarangan dalam hal follow akun. Kenapa? Karena itu akan berkaitan dengan nanti algoritma arahnya kemana gitu. Jadi kalau kakak di sini baperan, lebih baik jangan follow orang gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Atik, selamat bergabung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya supaya video kita dapat cuan? Kerja ya. Di video itu kita nggak dapat cuan Kak, di sini dapat yang namanya popularitas. Aku dan itu dari Teteh, alhamdulillah sekarang live udah banyak yang lihat. Makasih ya Teh ilmunya, sama-sama. Karena di sini memang fokus Teh Dita akan membantu teman-teman yang memang terkendala pada saat live streaming awal ya. Kalau ada yang follow kita, apa yang harus kita memfollow balik Teh? Tergantung nanti kitanya suka nggak si kreator tersebut gitu ya. Assalamualaikum Teh, Teteh sehat selalu. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, hadir, maaf baru mampir lagi. Waalaikumsalam, nggak apa-apa Bunda Leo ya. Kalau ada waktu ya mampir, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa ya. Kakak izin bertanya lagi Kak, ketika lagi live caranya supaya yang lihat nggak bosin dan selalu menarik Kakak? Aku contohin gini. Ketika lagi live nih ya, ketika lagi live aku kayak gini. Aku lagi live nih, aku lagi nyanyi. Kemana, kemana, kemana. Tapi di sini Bunda Ilva itu duduk terus. Kang Denny welcome, duduk terus nih, masuk nih. Aku asik sendiri. Ku harus mencari kemana, asik sendiri. Kira-kira penonton bosen nggak?
Tapi ketika kita di sini nonton room live streaming dan penontonnya itu apa sih, kreatornya itu melibatkan kita. Hai Kak Ulfa, selamat bergabung. Kak Ulfa mau request apa nih? Nanti setelah ini aku nyanyikan ya. Ku harus mencari kemana Kak Ulfa tercinta, tak tahu di mana, lama tak datang ke rumah. Bener gak Kak Ulfa? Masya Allah. Duduk guys. Duduk guys. Iya siap, kita juga kayaknya turun nih guys, geluduk guys. Teteh izin turun, aku ada kelas ngaji siap. Belum pernah live, kakak pengen live, gimana caranya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bener kak? Teteh mikrofon teteh merek apa? Aku di sini pakai TNWN 12 ya. Kak Layau, thank you. Ya aku di sini memang pakai TNWN 12. Makasih banyak kakak tipsnya, insya Allah besok dicoba. Iya. Jadi tujuan Kak Isya, thank you ya. Jadi karena salah satu penyebab live streaming kita itu ngebosen, ini kita itu asik sendiri ya. Cara live teteh nanti masuk lagi ke dalam acara live streaming Teh Dita ya. Nanti Teh Dita akan bawakan tips untuk memulai live. Atau teman-teman boleh bergabung kepada komunitas Teh Dita, nanti Teh Dita bantu untuk teman-teman arahkan live ya. Kalau kakak kenapa kalau penonton saya nggak ada interaksinya Teh? Karena kita yang kurang interaktif ya. Bagaimana caranya mengajak penonton interaksi? Ya udah kita libatkan tamu. Hai Kak Ani, salam kenal. Kak Ani dari mana nih? Kitanya ekspresif. Kalau kata Koleo gini, kira-kira ketika kita nonton live streaming itu kan yang dilihat itu kan penampilan nih ya. Insya Allah guys, geluduk. Live streaming itu kan yang pertama kali itu kan dilihat penampilan. Gimana kesan kita sebagai penonton kalau melihat live streaming yang kayak kurang energi, lemes? Kang Somai, thank you. Teteh, wah lagi balapan ini, Masya Allah. Kak Shirley, selamat bergabung Kak Shirley. Ada apa ini? Ada apa ini, Marimar? Kang Somai, thank you Kang Somai. Hop, dibisukan iya gerak. Saya di room, siap. Terima kasih banyak juga Kang Heri. Guys, aduh hujan guys, geluduknya gede-gede guys. Teteh terima kasih Kang Darto Wijaksono, selamat bergabung Kak Darto. Halo Kakak, hai juga Kak Iqbal, selamat bergabung. Masya Allah guys, love orange yang belum pernah. Ada cinta dua benua. Apa itu? Asik. Izin keluar kakak mau antar anak ngaji, siap. Teman-teman sebentar lagi juga Teh Dita turun ya. Jadi intinya gini ya, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bermanfaat dari room live streaming Teh Dita sore hari ini. Sorry lampunya mati guys. Itulah bedanya ya, manfaat daripada ini backlight. Teman-teman semua di sini ketika kita, karena kan fokus Teh Dita di sini memang membantu teman-teman yang ingin juga melakukan aktivitas live streaming. Ya telat, sore juga. Oke, teman-teman di sini Teh Dita mau kasih sedikit sedikit kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini teman-teman ya. Kuncinya dari live streaming itu adalah interaksi. Ya, jadi kenapa sih TikTok ini memberikan, waalaikumsalam Bang Darto, selamat bergabung ya. Jadi kenapa TikTok ini merekomendasikan kita itu live streaming langsung menggunakan kamera depan, tidak kamera belakang, supaya TikTok itu mempermudah kita supaya kita tuh terbiasa membaca komentar-komentar yang hadir di layar kita ya. Makanya kita bisa menyapa tamu-tamu kita tahu siapa yang sudah mendukung kita tahu siapa yang sudah duduk di kursi teratas, kita tahu siapa yang berkontribusi. Makanya kita sebagai host itu jangan sombong ya, artinya kita di sini yang harus gacor, kita harus di sini melibatkan para penonton kita untuk mau kenalan sama kita. Jadi kalau di sini kita masih 0 penonton atau banyak yang keluar masuk tapi minim komentar, artinya kita kurang gacor. Kita yang harus interaktif mengajak penonton untuk bergabung di dalam live streaming kita. Ya,
Jadi teman-teman semua di sini kunci suksesnya live streaming adalah interaksi. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai di TikTok ini ya, jangan fokus dulu kemana-mana. Yang penting, poin pentingnya teman-teman sudah berani tampil, teman-teman tingkatkan yang namanya interaksi. Nanti teman-teman itu akan dikenal sama penonton sebagai penonton yang mau melibatkan penonton. Sebagai host yang mau melibatkan penonton, sorry ya. Oke. Teman-teman terima kasih banyak ya. Sebenarnya durasi kita masih panjang ya, sekitar 12 menit lagi. Tapi karena di sini geluduknya besar, mungkin teman-teman juga dengar ya. Kalau teman-teman di sini berminat ya, bergabung bersama apa? Saya teh besok pagi sarapan kroto. Iya benar. Besok pagi sarapan kroto. Kalau berlian itu untuk apa? Itu data aja ya. Data kalau teman-teman sudah mendapatkan diamond sebanyak itu ya, berkaitan dengan ini stiker ya. Jadi teman-teman semua di sini ya, ketika teman-teman semua di sini berminat bergabung bersama komunitas Teh Dita, teman-teman bisa menghubungi nomor yang Teh Dita simpan di profil, atau teman-teman juga bisa menghubungi Teh Dita melalui DM, atau teman-teman butuh rekomendasi produk yang Teh Dita pakai, semuanya Teh Dita simpan di showcase. Ini namanya headset Fantech, Teh Dita gabungkan dengan TNW N12 supaya untuk menunjang performa live streaming. Oke? Ini namanya Fantech ya, Kakak Rina Rostiana. Aku simpan di ini, semua produk aku simpan di showcase. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas supportnya, tap-tap layarnya luar biasa sekali. Terima kasih banyak juga atas dukungannya, atas kontribusinya, atas komentar-komentarnya. Kita ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf mungkin hari ini Teh Dita live agak sedikit cepat. Insya Allah kita ketemu lagi besok di jam 4 sore dengan durasi yang sama. Amin Kak Herju ya, semoga kita sukses juga bersama ya, karena kita di sini sama-sama pengguna aplikasi TikTok yang sedang menciptakan yang namanya kelayakan. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya ya. Tetap semangat, tetap konsisten, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, bye bye semuanya. Thank you so much. Makasih ya. Sama-sama Kak Umi nih.